Pairing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah hidayah, sehingga kita semuanya bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yang mana tugas ini adalah sudah sejatinya menjadi kebutuhan kita sebagai hamba, sebagai rasa syukur kita kepada Pencipta yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih dan Maha Penyayang terhadap kita. Kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita bersalawat kepada beliau, agar kiranya kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat, di mana setiap para nabi mengenal umatnya, dan setiap nabi pun akan menolak manusia yang bukan umatnya, namun mengatasnamakan dirinya sebagai umatnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita masih membahas tema ini ya. Karena ada beberapa teman-teman yang menyarankan tema ini masih harus kita ulas, pertanyaan seputar terkait dengan penyaliban, materi yang sangat menarik untuk menghantarkan manusia yang hatinya masih punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah, sehingga mereka kelak akan mendapatkan keselamatan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kita umat Islam, bahwa umat Islam ini adalah umat yang beruntung karena umat Islam memiliki warisan, yaitu surga Firdaus. Sederhana teman-teman sekalian, untuk selamat itu kudu wajib mengikuti instruksi para nabi, yaitu menyembah hanya kepada Pencipta langit dan bumi dan mengakui dirinya sebagai utusan Pencipta langit dan bumi. Halo, semangat malam. Selamat malam. Oke, dari Kristen, Abang. Halo, dari Kristen. Silakan ajukan teman-teman non-muslim naik ke atas, sampaikan kepada kami, uraikan kepada kami tentang penyaliban itu, apakah benar adalah jalan keselamatan menurut Yesus. Kita butuh dalil penguat, karena kalau di Islam salib hanya berlaku kepada orang yang
memusuhi Allah atau memerangi Allah dan juga utusannya. Itu di Islam. Tapi kalau di Kristen ada pola yang berbeda. Salib itu justru berlaku terhadap orang benar. Semisal Yesus. Jadi Yesus datang untuk menebus dosa orang benar. Apa menebus dosa? Orang benar ini menebus dosa orang yang bersalah. Bertentangan dengan Keluaran 23. Non-muslim ajukan permintaan, berikan paparan yang terbaik terkait penyaliban ini, karena salib bagi saudara kami Kristen itu adalah barang yang paling berharga. Barakallahu fiik. Paling berharga yang menentukan keselamatan kalian. Padahal kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal hanya dengan mempercayai Yesus saja. Percaya Yesus, apa yang diucapkan Yesus pada saat penginjilan kepada kaumnya Bani Israel, itulah yang menghantarkan manusia, dalam hal ini Bani Israel, untuk selamat. Berbeda dengan pola yang disampaikan oleh teman-teman Kristen, keselamatan itu karena adanya penyaliban untuk nebus dosa. Tidak relevan dengan kecaman Yesus terhadap orang-orang yang telah menyalib orang benar. Itu dia. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Kita undang teman-teman yang tadi siang. Mudah-mudahan mereka masih monitor ya rekan-rekan. Ya, kita tunggu teman-teman non-muslim untuk hadir di sini bersama dengan kita melanjutkan tema ini. Karena dari kemarin belum ada yang bisa menjawab dengan maksimal. Belum ada. Mereka hanya muter-muter, bahkan terkesan bahwa mereka tidak memahami konsep tentang penyaliban itu sendiri, selain doktrin dan dogma saja. Itu teman-teman. Kita tunggu ya, pelan-pelan teman-teman. Saya sudah kirim ke mereka. Mudah-mudahan mereka bisa datang. Karena kalau DM kencang kali, giliran diundang begini, nggak ada yang hadir. Tunggu, suatu saat kita undang. Sabar. Oke. Loh, kenapa turun? Belum duduk juga langsung turun. Gimana dong? Nge-lag ya teman-teman ya? Enggak kan ya? Enggak nge-lag kan, bagus kan jaringannya?
bagus penjaringannya. Kenapa ya? Beberapa yang dinaikkan kok nggak muncul dia, malah menghilang. Ada beberapa diangkat ke atas teman-teman, tapi langsung terputus. Coba lagi ya. Nah, tuh. Kok bisa? Emang ada masalah di bawah? Oh ya, udah. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Ustaz Suma. Iya. Halo, dari mana Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Madura, cuman mampir sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo Bang Juma. Selamat Halo malam juga. Iya, halo. Dari mana? Halo Bang. Halo juga. Halo. Ya Bang. Selamat malam Bang. Malam juga. Dari Kristen Bang ya? Ya, gitulah kira-kira Bang. Kok kira-kira sih? Iya benar Bang. Kristen ini kan ada dua, Katolik, Protestan. Oh iya juga ya. Ada Katolik, Bang. ada Protestan. Siap. Oke Bang. Bisa diskusi ya Bang? Sehat-sehat. Bisa Bang. Oke. Kecilkan dulu. Ada musik ya? Bang Tiar. Iya Bang, ini lagi di mute dulu Bang. Apa yang mau kita diskusikan Bang Juma? Ini terkait temanya Bang. Apakah salib itu adalah sebuah gurauan atau sebuah candaan saja? Salib itu bukan sandiwara Bang, kalau menurut versi kami. Iya. Salib itu menandakan kemenangan bagi kami. Kemudian juga bisa. Iya. Menandakan kami pengikut Kristus. Itu Bang Juma. Oke. Iya, kalau di Islam kan jelas, kalau kita berbicara mengenai salib, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Iya. Nabi Isa itu nggak disalibkan di orang Abang. Iya, Nabi Isa tidak disalibkan karena yang disalib itu hanyalah orang yang memusuhi Tuhan dan memusuhi para utusannya. Itu yang disalib. Nah, ada hal yang menarik. Ketika saya membaca dalil Matius 23, bagaimana salib itu juga ketika yang disalib ini adalah orang benar atau utusan Tuhan, maka itu akan berdampak sangat serius kepada pelakunya dan keturunannya. Sampai Yesus mengecam keturunan para penyalib itu tidak akan bisa kemudian lolos dari api neraka. Jadi kata Yesus, penuhilah takaran nenek moyangmu, sebab kamu ini adalah keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu akan meluputkan dirimu dari api neraka? Disebabkan ada beberapa nabi yang diutus kepada kalian, tapi malah kalian salibkan. Maka penuhilah takaran dari perbuatan nenek moyang kamu itu.
supaya kamu menanggung akibat pertumpahan darah yang dilakukan oleh nenek moyangmu mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Jadi Yesus justru mengecam pelaku-pelaku penyaliban terhadap orang benar. Nah, tapi di Kristen malah menyalib orang benar itu adalah kemenangan. Itu gimana ceritanya itu, Bang? Yang namanya agama itu kalau Kristen bukan, kalau Muslim kan kalau itu mau gitu. Orang yang mendidik sendiri. Mohon maaf ya, tadi saya agak pindah-pindah nih, pindah tempat. Di depan pusing. Iya Bang, ya. Ada game, jadi saya pindah ke belakang ini agak hening sedikit Bang. Siap. Sehingga saya juga tadi kurang dengar itu yang Abang pertanyakan perihal salib itu Bang. Iya. Menurut Yesus, orang benar jika disalib, pelakunya dan keturunannya itu akan menanggung akibat daripada tindakan mereka menyalib orang benar. Mereka akan menjadi orang neraka. Itu menurut Yesus. Matius 23, 32 sampai 34. Bagaimana mungkin kamu akan meluputkan diri kalian dari neraka? Itu tidak mungkin. Kalian harus menanggung pertumpahan darah orang benar. Itu kecaman Yesus terhadap mereka. Tetapi kalau di Kristen, menyalib orang benar justru adalah sebuah kemenangan. Nah, ini yang saya tidak paham, Bang. Itu gimana ceritanya? Yesus mengecam para pelaku dan keturunannya, sedangkan keturunannya tidak melakukan tindakan tersebut. Tetapi saking dahsyatnya penyaliban terhadap orang benar itu kena hukuman. Tapi kalau di Kristen, orang benar disalib justru adalah kemenangan bagi saudara kami Kristen. Setahu saya Bang, yang membenci utusan Tuhan itu adalah iblis. Bagaimana Nabi Musa dimusuhi oleh iblis, bagaimana para nabi dimusuhi oleh iblis, bahkan sampai kepada upaya pembunuhan. Nah, ketika mereka berhasil membunuh para nabi, maka itu adalah kemenangan untuk iblis. Artinya nabi-nabi ini gagal menyelamatkan kaumnya. Iblis berhasil untuk menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh nabi. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus diutus untuk menyelamatkan manusia, dalam hal ini Bani Israel, lalu dibunuh, orang benar Yesus ini dibunuh, maka yang menang di situ adalah iblis. Karena iblis berhasil menyingkirkan orang benar ini untuk tidak menjadi jalan keselamatan kepada Tuhan. Silakan. Begini kalau pemahamanku ya Bang Jumba ya. Iya. Salib bagi kami umat Kristiani, ya artinya kan Yesus itu disalibkan dengan tujuan itu sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelum hari. Artinya sudah dibuatkan tujuan Yesus disalibkan untuk menebus dosa manusia, dosa Adam dan Hawa pada waktu itu. Kemudian setelah ditebus, Yesus disalibkan dan mati dan bangkit dari kuburnya di hari yang ketiga. Nah, disitulah kami menyatakan diri bahwasanya Yesus bangkit, dan disitu kami menyatakan kemenangan melawan dosa itu, penebusan dari dosa tersebut. Jadi Yesus bangkit menyatakan telah menang melawan atau menghapus dosa manusia pada waktu itu. Ya, itulah makanya saya katakan kok jadi terbalik gitu. Yesus mengecam para penyalib orang benar, karena orang benar ketika datang tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia. Ketika dia dihentikan misinya, misalnya dibunuh atau disalib, maka misi penyelamatan gagal. Yang menang adalah iblis.
Begitu juga Yesus, dia diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Ketika dia disalib, berarti dia dihentikan misinya. Siapa yang menghentikannya? Kita lihat bagaimana iblis berupaya senantiasa selalu membunuh Yesus. Dia merasuki Yudas, kemudian imam kepala mahkamah agama, dipengaruhinya untuk supaya Yesus ini bisa dibunuh. Nah, ketika mereka berhasil membunuh Yesus, andai saja yang dibunuh Yesusnya, maka mereka berhasil menghentikan misi penyelamatan yang Yesus kemudian galakkan. Sedangkan Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 14 nomor 30, Yesus mengatakan bahwa iblis tidak akan sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Artinya ketika Yesus ini berupaya untuk disalibkan, artinya tidak berhasil iblis menyalibkan dia, sesuai dengan pengakuan Yesus sendiri. Penguasa dunia tidak berhasil kemudian untuk berkuasa atas dirinya sedikit pun. Karena Yesus mengatakan, tidak lama lagi, tidak banyak lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia yaitu iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi iblis tidak berkuasa untuk menyalib Yesus menurut pengakuan Yesus itu sendiri. Artinya penguasa dunia tidak berhasil menghentikan misi penyelamatan Yesus dengan cara mereka bunuh. Seperti itu, Bang. Nah, jadi yang abang tanyakan di sini, yang menyalibkan Yesus itu apakah berdosa begitu? Bukan. Kalau misalnya iblis berhasil menyalibkan Yesus, berarti itu kemenangan bagi iblis. Bukannya begitu, Bang? Kan iblis yang ingin Yesus mati. Oh, bukan Bang. Itu pemahaman sepihaknya itu, artinya karena iblis berhasil menyalibkan Yesus, itu bukan iblis yang berhasil di situ, Bang, kan? Itulah sebenarnya nubuatan itu. Artinya karena sudah memang manusia pada sudah berdosa, jadi supaya hidup kembali manusia itu, ya datanglah Yesus ke dunia ini dari ya untuk menebus dosa tersebut, makanya dia disalibkan dan dikuatkan oleh Tuhan Allah, kan? Kalau dia sendiri mana sanggup menerima itu penyaliban itu. Ya, maksudnya Yesus menebus seluruh manusia gitu, Bang. Seluruh dosa umat manusia itu. Tapi kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi sebagai penghuni neraka? Kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan mengatakan, bagaimana mungkin kalian bisa luput dari neraka dan semua ini akan kalian tanggung? Aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini, kan gitu. Bukankah Yesus itu datang untuk orang jahat, bukan untuk orang benar? Tapi kenapa Yesus tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang telah menyalib orang yang benar? Malah mengecam mereka dan mengatakan, kalian tidak akan luput dari neraka jahanam. Gitu, Bang. Makanya saya katakan, kok jadi terbalik antara konsep yang muncul di Kristen dengan pengakuan-pengakuan Yesus. Itu kan menurut versi abang. Makanya rasaku juga kalau isi firman Tuhan itu jangan sepenggal. Kalau menurut aku ya dipahami dulu dari firman Kejadian sampai ke Wahyu, baru bisa abang menafsirkan isi Alkitab itu apa, kan?
Iya, iya. Ya. Yesusnya mengatakan dong, Yesus yang mengatakan bukan saya. Kamu akan menanggung pertumpahan darah orang benar mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Penuhilah takaranmu, wahai keturunan ular-ular. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Kau akan menanggung akibat pertumpahan darah yang dilakukan oleh nenek moyangmu. Itu. Jadi kalau misalnya Yesus datang untuk menebus, ya sudah dihapuskan semua dosa-dosa orang itu dan tidak lagi ada ancaman neraka bagi dia. Tapi faktanya tidak mungkin kamu lolos dari api neraka, katanya. Oke Bang, coba kita tanya dulu bagaimana tanggapan dengan Raja Holong ini. Kemarin dia ini kayaknya juga. Iya, iya. Baik Bang, baik. Semangat malam Raja Holong. Selamat malam Bang Dimas, selamat malam. Malam juga Bang. Iya. Gimana Bang terkait dengan tema yang saya angkat malam ini? Karena kalau menurut Yesus penyalib orang benar ya. Lain kalau penyalib orang yang salah. Penyalib orang benar itu tidak akan lolos dari api neraka jahanam menurut Yesus. Matius 23 nomor 32 sampai 36. Matius 32. Iya. Matius berapa Bang Juma? Matius 23 nomor 32 sampai 36. Kalau sama Bapak, Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat separuh. Lalu mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sisa di rumah ibadah. Dan kamu hanya dari kota ke kota supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar sampai kepada Zakaria. Dan aku berkata kepada sesungguhnya ini akan ditanggung angkatan ini. Oh, jadi gini Bang Juma kan, ini Bang Junta ya, karena penyalipan orang benar kan Yesus Bang Juma, dia mengabarkan kebenaran. Jadi pada saat di zaman itu orang banyak tak percaya sama Yesus, sudah dekat dengan dia, tapi itu sudah dibuatkan akan datang. Tapi orang tak percaya. Setelah Yesus membuat mujizat, baru orang percaya. Jadi kayak gini Bang, Yesus datang memberitakan kebenaran itu, baik pun sampai saat ini di dalam kebenaran banyak orang tak suka. Jadi Bang Juma, kalau baca kitab itu jangan separuh-separuh, sepenggal-penggal. Sepenggal, baca dari atas ke bawah baru, karena di dalam Alkitab itu perumpamaan yang banyak. Jadi perumpamaan itu harus bisa kita mengerti. Gitu Bang Juma. Iya, jadi menurut Yesus di sana Bang, orang yang menyalib orang benar ini itu masuk neraka atau masuk surga? Oh, karena gini Bang, saya tidak bisa mengatakan itu Bang. Tapi Yesus mengatakan kamu akan menanggung. Penuhilah takaran nenek moyangmu. Bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan dirimu dari neraka? Artinya mereka ke neraka Bang. Kan udah jelas di situ. Iya Bang, itu kan kalau di dalam baca kitab itu Bang, jangan separuh-separuh, kita baca dari atas ke bawah. Apa? Iya, justru karena saya sudah membaca,
Saya sudah membaca, makanya saya katakan loh, kok ini Yesus mengecam dengan sangat-sangat tegas dan keras terhadap para penyalib. Kenapa di Kristen malah selamat orang-orang ini? Contoh ketika Yesus datang, abang, musuhnya tentu iblis kan? Benar nggak? Orang benar itu musuhnya iblis. Nah, ketika Yesus datang, apa yang diinginkan oleh musuhnya? Iblis-iblis ini apa yang diinginkan terjadi terhadap Yesus? Sering kita lihat bagaimana iblis berupaya membunuh Yesus. Berapa kali mereka berusaha untuk membunuhnya. Artinya, ketika iblis berhasil membunuh Yesus, maka itu adalah kemenangan bagi iblis. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, maka iblis berhasil memenangkan pertarungan. Maka salib itu sama dengan kemenangan bagi iblis. Gitu apanya itu Bang Juma? Karena kan di dalam di kitab kami Bang, Alkitab, Injil, bahwasannya Yesus itu sudah dinubuatkan itu Bang, dalam kitab itu harus kayak gitu. Jadi harus dia menjalani di dalam kebenaran itu. Dan kedua, di zaman Yesus, di zaman Raja Herodes, jadi segala ahli-ahli Taurat, mereka sanksi ini akan jadi raja, ini pemikiran dia lain, pemikiran ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus bukan ingin menguasai dunia, dia ingin memberitakan tentang kebenaran, tapi dihentikan oleh iblis. Iya, bukan dihentikan oleh iblis. Ya, jadi itulah ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ya, itu dihentikan oleh ahli Taurat dengan cara disalib. Nah, jadi dihentikan ahli Taurat karena pada saat itu ahli-ahli Taurat takut akan banyak yang mengikuti Yesus. Nah, makanya dia dihentikan, bukan? Dihentikan oleh ahli-ahli Taurat. Karena itu sudah dibuatkan Bang, kalau Yesus itu. Jadi Yesus kan datang untuk memberitakan kebenaran. Iya. Berarti ketika kejahatan berhasil menghentikan Yesus, maka itu kemenangan bagi kejahatan, bukan? Iya. Berarti salib ini adalah kemenangan bagi, bukan untuk kemenangan bagi kejahatan, bukan Bang. Kemenangan bagi orang percaya kepada Yesus. Ya, inilah makanya saya katakan ini mirip seperti komedi putar, kayak sandiwara gitu loh. Kenapa Bukan, jadi Bang. Kan yang berusaha membunuh Yesus iblis dan berhasil, yang tepuk tangan Kristen. Berarti kalian ini ada di kubu mana, Bang? Bukan kayak gitu cara pandangnya Bang Juma. Jadi gimana? Nah, kayak gini Bang Juma, kalau kami seorang Kristen itu, kami percaya ke roh kebenaran. Itu roh kebenaran itu dari Allah Bapa, firman dari Bapa. Firman dari Bapa itu Yesus. Kami percaya dari roh kebenaran, dan firman itu kami percaya akan terjadi seperti yang sudah tertulis sekian itu Bang. Jadi hanya Yesus menjalani dari roh kebenaran dari Allah Bapa. Itu firman Allah. Nah, makanya Bang, kalau kemenangan di Kristen itu Bang, kami udah percaya kepada Yesus. Nah, kami percaya kepada Yesus, kami percaya kepada Bapa. Karena Yesus mengajarkan kami dengan roh kebenaran. Itu Bang.
Iya, dengan roh kebenaran. kalau roh kebenaran itu kan pasti benar. Nah, penyaliban ini roh kebenaran ajarkan pasti itu adalah kemenangan bagi iblis. Karena hanya iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Kalau abang saya mengatakan itu sudah dinubuatkan, berarti Tuhan menubuatkan kejahatan menang dari kebenaran. Kan begitu. Makanya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat, mengecam orang Farisi. Bahkan Yesus mengecam para pelaku dan keturunannya. Celakalah engkau wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa meluputkan diri kalian dari neraka? Sebab separuh dari ahli Taurat, dari nabi-nabi, orang-orang bijaksana diutus kepadamu, tetapi malah kau salibkan. Maka penuhilah takaran nenek moyangmu. Kau harus menanggung semua darah yang tumpah dari Habel sampai ke Zakaria anak bereknya. Ini sadis. Ini sangat-sangat luar biasa kecaman Yesus terhadap pelaku penyaliban. Tapi di Kristen justru menjadi sebuah bukti kemenangan. Gimana ceritanya kok? Seakan-akan kalau Yesus itu berhasil disalib, yang menang di situ iblis. Jelas itu. Kenapa jadi Kristen juga merasa menang ya? Kita ambil dari singkatnya aja Bang ya. Boleh. Dari penyaliban itu hidup hendak kembali Yesus. Dari penyaliban itu, ya ada makhluk yang mengaku Yesus keluar dari kubur. Oh, kayak gitu cara pandang abang. Iya, karena kenapa saya katakan demikian? Karena orang benar ini sudah dijamin oleh Tuhan tidak mungkin disalibkan, tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia datang, dan penguasa dunia ini adalah iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Artinya Yesus tidak berhasil disalib. Justru karena tidak berhasilnya Yesus disalib oleh iblis, maka iblis kemudian merekayasa keadaan yang menggantikan Yesus itu, diupayakan menjadi Yesus supaya banyak orang yang percaya dan disesatkan. Yesus mengatakan itu, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan begitu poinnya. Dan Yesus terkait dengan kebangkitan hari ketiga, Yesus sudah menubuatkan di Matius 12 nomor 38-40. Angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada orang-orang jahat ini selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Lah, jadi kalau percaya kepada kebangkitan, Yesus mengatakan angkatan jahat punya merek. Makanya orang Yahudi tidak percaya kepada kebangkitan. Sampai hari ini mereka nggak percaya. Karena kebangkitan hari ketiga itu hanya diberikan kepada angkatan jahat, bukan kepada angkatan benar. Karena iblis tidak mungkin menang, kata Yesus. Iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi ketika iblis ingin aku disalib, tidak mungkin dia berkuasa atas diriku. Nggak mungkin. Tidak mungkin mereka berhasil. Tidak mungkin. Itu kata Yesus, Bang. Yohanes 14 nomor 30. Jadi analisa saya, Yesus terangkat ke langit, terjadi penyaliban. Siapa yang disalib? Orang yang diserupakan. Dan orang ini mengaku Yesus. Namanya diserupakan Yesus, ya Yesus, tapi palsu. Karena kalau dia Yesus asli, maka terjadi sandiwara. Terjadi sandiwara. Karena bagaimana? Gimana? Kan Bang Juma tadi bilang bahwasannya iblis menang dari kematian Yesus. Iya. Saya tanya kembali sama Bang Juma. Iya.
dari kematian ini hidup enggak Yesus? Nah, itu kemenangan iblis untuk yang kedua kalinya. Saya tanya dulu abang, hidup enggak Yesus? Hidup. Memang tujuannya untuk hidup kembali penggantinya. Maka itu adalah kemenangan kedua bagi iblis. Itu makanya kami orang Kristen, kami menang. Nah, berarti kemenangan bagi iblis adalah kemenangan bagi Kristen. Kami percaya. Nah, itu dia. Itu dia, Bang. Abang percaya bahwa di situ Abang semua. Iblis. Benar nggak? makanya saya tanya abang tadi, hidup enggak Yesus? Hidup kan? Iblis mau Yesus disalib. Iblis mau Yesus disalib. Kan gitu. Tapi Bukan itu salah pemahaman. Tetapi iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap Yesus. Maka penyaliban yang terjadi bukan Yesus. Yang keluar bangkit keluar dari kubur juga bukan Yesus. Itulah kemenangan kedua bagi iblis. Kenapa? Berhasil menyesatkan banyak orang dalam memakai nama Yesus. Kalau baca Alkitab itu bang, jangan separuh-separuh bang juga, supaya pemikiranmu jangan kacau. Sekarang kembali sama abang, Yesus mati, ya. Tapi di dalam kematian itu hidup tidak Yesus. Yang mati ini hidup. Ya, itu makanya saya bilang di dalam kematian itu hidup enggak? Hidup dia kembali pada hari ketiga dia hidup. Nah, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kata. Kalau udah percaya Bang Juma, ya udah. Itu konsep yang dibangun oleh orang Kristen. Sekarang permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah ketika iblis berupaya menyalib Yesus, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Kan tidak. Berarti yang disalib bukan Yesus. Berkuasa nggak iblis itu bang sama Gimana? Yesus? Kutanya. Berkuasa Gimana? Berkuasa nggak iblis itu sama Yesus? Enggak, sedikit pun tidak. Makanya dia enggak berhasil disalibkan. Makanya dia hidup kembali dari antara orang mati. Apabila Yesus berhasil disalib, mau hidup pun dia sampai 1000 kali, tetap aja kalah. Tetap aja kalah. Ada awal, ada akhir. Percaya enggak abang? Ada awal, ada akhir. Percaya? Di dalam awal itu, itulah kemenangan iblis. Tapi di dalam akhir itu, itulah kemenangan kami Kristen. Kemenangan kami. Nah, sekarang permasalahannya bang, apakah iblis berkuasa terhadap Yesus? Tidak kan? Meskipun hanya sedikit. Yes, tidak. Ketika iblis berusaha membunuh Yesus, berhasil nggak iblis membunuhnya? Itu dulu. Berhasil atau tidak? Kalau berhasil berarti Yesus bohong. Karena Yesus sendiri mengatakan sedikit pun iblis tidak berkuasa. Itu perumpamaan yang dibuat Yesus bagi orang benar akan mengalami penderitaan di dalam dunia ini. Siapkah di antara kita manusia demikian? Bang, kalau orang kata Yesus, iblis itu tidak berkuasa di dalam nama Yesus, tidak berkuasa. Karena apa? Di dalam kuasa iblis itu kematian itu hidup kembali dari antara orang mati. Itu kemenangan kami bagi orang Kristen. ya bagi orang Kristen, oke, silakan aja, nggak apa-apa. Tapi Anda harus jujur juga, bang. Anda harus jujur. Anda harus jujur bahwa penyaliban itu adalah karya iblis. Anda jujur dulu. Bukan karya iblis, Bang. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban terhadap orang benar? Awal dan akhir. Dari awalnya iblis itu dikasih kebebasan. Karena Tuhan pun sudah berkata, iblis itu dikasih kebebasan, tapi bukan untuk mematikan, untuk Sekarang permasalahannya adalah berhasil nggak iblis membunuh Yesus? Itu dulu.
Begini Bang Juma, menurut pemahaman kami, iblis itu dikasih kebebasan sama sang Bapa, tapi belum dalam arti bukan menguasai Yesus ya, dibiarkan. Nah, artinya memang udah dinubuatkan sama Allah Bapa itu bahwasanya Yesus harus mati terbunuh di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, kalau itu dinubuatkan Abang, dinubuatkan Yesus itu mati, berarti bagaimana dengan penyaliban terhadap orang benar yang dihukum neraka? Nah, maksud lu gini Bang, jadi kan pertanyaan Abang tadi begini, apakah yang menyalibkan Yesus itu masuk neraka? Iya. Dia masuk neraka. Nah, masuk neraka. Sementara Anda yang masuk surga. Kami belum masuk surga, tapi kalau kami masih di dunia ini bisa mengikut Kristus sempurna, kami berharap kami akan masuk surga. Ya pada saat ini kami masih berjuang ini supaya masuk surga. Kalau mengikuti Yesus Bang, bukan jadi Kristen abangku. Mengikuti Yesus itu menjadi Yudaism, karena Yesus Yudaism bukan Kristen. Kalau mau mengikuti Yesus, Bang, Quranmu bahasanya Yesus Islam. Tunjukkan. Yesus itu Muslim, dia orang soleh. Yesus itu. Iya. Mana dalilnya Bang? Abang itu. Bang, saya dengar dan saya apa? Tunjukkan. Iya. Kok Yesus Abang bilang? Yesus Isa di dalam Al-Quran, bukan Yesus. Bang, Itu Yesus. Bang Juma, tunjukkan Ya. dalam Quranmu tertulis Yesus adalah Muslim. Ya, dia berserah diri kepada Allah. Al-Maidah ayat 116-117. Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Kata Isa, tidak. Aku tidak punya hak untuk menyatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Apa yang aku katakan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Ini Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Isa menyembah, Yesus menyembah. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus itu Muslim? Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam data Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Muslim dia Bang. Berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu yang dilakukan. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Tuh Muslim, bukan Kristen dia. Abang Kristen enggak atau Islam? Aku tanya dulu sekali lagi. Abang Kristen atau Islam? Saya Islam Bang. Saya Jadi Islam. kenapa Abang Masih Panes mengatakan demikian? Kenapa? Kenapa Abang mengatakan demikian tadi? Soal sekian-sekian kata Abang tadi. Kenapa Abang mengatakan demikian? Lah, pembuktian karena Nabi Isa kan yang datang dulu nih. Nabi Isa dulu yang datang kepada kaumnya. Terus muncul wartawan-wartawan mengumpulkan berita-berita tentang Nabi Isa. Mereka tuliskan dalam bahasa Yunani. Orang yang tunduk pada Tuhan Muslim adalah namanya. Muslim. Iya. Muslim namanya. Muslim, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika orang berserah diri kepada perintahnya, maka dia disebut Muslim. Makanya Yesus disebut saleh di dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebenarnya gini Bang, awak tak pala apa kali kan menjelaskannya. Maunya di sini Bang Elia Mairon ataupun Bang Elis TV baru cocok ilmunya, bertukar pikiran diskusi sama Bang perihal tentang penyalipan ini kan. Tapi oke lah, kalaupun begitu pun pemahaman Abang ya kita ya salah, kita terima aja apa yang Abang bilang kan. Cuman kami tetap mengakui Sang Yesus itu adalah
anak Allah Bapa. Iya, Karena ada kalau Yohanes itu tidak ada masuk dalam kerajaan surga kalau tidak melalui Yesus. nah itu tahu. Terus kenapa melalui Paulus, abangku? Nah, itu makanya artinya kan tidak ada menuju Sang Bapa kalau tidak melalui saya, kata Yesus. Jadi Ya, terus yakin Yesus itu adalah jalan kebenaran, jalan keselamatan bagi kami. Anda percaya kepada Yesus tapi Anda mempraktikkan ajaran Paulus. Timpang jadinya. Jadinya timpang gitu loh. Timpang kali. Orang selamat itu ketika percaya Yesus sebagai rasul, bukan sebagai tumbal. Kalau Anda pengikut Paulus, maka Anda percaya Yesus sebagai tumbal dosa-dosa. Sedangkan menurut Yesus selamat cukup percaya dia adalah rasul, utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel, udah selesai. Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Udah. Sederhana kok itu. Makanya saya bingung aku Bang Juma. Abang memberitakan kebenaran itu dari Alkitab kami. Abang Kristen atau Islam? Justru saya yang bingung. Kenapa justru saya yang paham Bible, kalian tidak mempraktekkan Bible? Gitu loh, Bang. Makanya bingung aku nih abang. Makanya bang, kalau kami katakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Nah, sudah Nah, jadi makanya saya bingung saya lihat abang. sekarang begini, Bang. Sekarang begini, dengan menyembah Yesus itu Anda sedang melalui siapa tuh? Menyembah Yesus itu jalan siapa yang Anda tempuh dengan menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Itu jalan yang ditunjukkan oleh siapa? Paulus kan? Paulus. Yesus jalannya menyembah siapa? Menyembah Tuhan Bapa. Sedangkan yang Anda praktikkan hari ini ikuti Paulus. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan hidup, dia akan masuk surga. Yaitu ucapan Paulus. Yesus lain, barang siapa yang berkata aku adalah rasul Tuhan, maka dia akan masuk surga. Kan beda poinnya. Dibilang begini dalam Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. kepada Sang Bapa, tidak melalui aku, kata Jangan Yesus. melalui Paulus, jangan melalui Paulus, harus melalui Yesus. Bagaimana cara yang harus dilalui yang Yesus tunjukkan? Tadi Bang Juma di Yohanes 16 ayat 4, Yohanes 14 itu tadi Bang. Iya. Sekarang kalau Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Orang-orang yang melalui aku merasulkan aku atau menuhankan aku. Ayo. Kalau melalui Paulus menuhankan aku, tapi kalau melalui Yesus merasulkan aku untuk sampai kepada Bapa. Jangan tuhankan aku bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Aku ini cuma rasul. Makanya dikatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu sampai kepada Bapa itu adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan Bapa. Yohanes 17 nomor 3. Itulah jalan yang ditempuh oleh umat Islam hari ini. Percaya Yesus sebagai rasul dan percaya Tuhannya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Itulah Islam. Kalau kalian Kristen malah Yesusnya yang Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, dua-duanya Tuhan berarti. Makanya kita tengok Bang Juma satu, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah.
Udah dengar Bang Juma? Dengar, saya hafal itu. Terus Yohanes 14 ayat 20, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu bersamaan itu, Bang. Iya, berarti murid-muridnya juga di dalam Yesus kan? Percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh Kudus. Karena apa? Yesus sudah naik dari Iya, firman itu menjadi daging. Setelah firman menjadi daging, maka dengarkanlah firman daging ini. Jangan Anda tidak dengarkan. Dengan Anda menyembah Dia, berarti Anda tidak mendengarkan si firman daging. Si firman daging mengatakan, kenal aku sebagai apa? Utusan. Masa sudah jadi daging Anda masih tidak percaya? Mau jadi apa lagi dia untuk Anda percaya? Sudah jadi daging, tidak percaya lagi kan? Kasihan. Udah tertulis Bang Juma di Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu adalah Allah. Menjadi, ya. Dan firman itu menjadi daging kan? Ya. Nah, setelah dia menjadi daging, kenapa Anda nggak percaya? Dia mengatakan hidup kekal itu mengenal aku sebagai Rasul atau mengenal aku sebagai Tuhan? Kami percaya itu adalah Tuhan. Berarti Anda nggak percaya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya bahwa Yesus itu adalah Rasul, utusan Tuhan. Dia firman yang menjadi daging, artinya dia adalah firman berjalan, firman hidup. Sebagai firman hidup, kalau mau hidup percaya kepada dia bahwa dia adalah Rasul. Jangan percaya kalau dia adalah Tuhan, karena dia adalah Tuhan itu adalah Paulus punya merek. Itu dong. Itu cara pandang Bang Juma. Loh, bukan kan Yesusnya kan sudah jadi daging. Masa nggak dipercaya? Capek dia turun jadi daging, masih juga nggak dipercaya. Jadi apa yang mau dipercaya? Kalau Yesus aja yang daging ini sudah mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai utusan Bapa. Lah, kenapa nggak Anda kenal sebagai utusan? Mau jadi apa lagi dia? Mau jadi bubur baru dipercaya? Udah jadi daging, masih juga ditolak. Bang Juma, maaf ya Bang Juma, abang saya dengar selalu mengatakan firman itu berupa hal dengan benda ataupun dengan apa macam-macam. Kalau kami bagi seorang Kristiani tidak mau bang sembarangan. Firman menjadi daging, bukan benda itu kan? Bukan, karena abang mengatakan sebagai inilah, udah sering saya dengar itu bang. Kalau abang membaca firman itu dengan segenap hatimu, enggak, jangan menggunakan akal, tapi menggunakan doktrin. Kan maksudnya begitu kan bang? Kalau kau baca firman itu bang Suma, jangan kau pakai akalmu, tapi pakai doktrin gereja supaya kau bisa selamat. Bilang aja gitu, nggak usah tanggung-tanggung. Bukan kayak gitu Bang Juma. Lalu kalau pakai kita apa? mengenal kebenaran itu, berkatalah dengan kebenaran itu. Ya, saya berkata berdasarkan dalil. Bang Juma, jangan pakai dengan akal pikiranmu. Ini yang masalah. Lalu saya harus pakai apa bang? Jangan pakailah dengan isi hatimu yang akal dan isi. Kalau akal dan isi hati itu tidak connect, itu gangguan jiwa namanya. Apa? Tapi pakailah dengan hatimu. Kalau hatimu, sudah saya katakan sedemikian Bang Juma, aku berkata kepadamu, Bang Juma, aku udah seperti saya lihat kamu live, kamu orangnya baik, mau mendengar, mau berkata demikian. Tapi hatimu masih ada hati yang baik. Aku percaya kepadamu. Ya, ingat Bang Juma, hati jangan sekali-sekali kamu berkata roh kebenaran kamu campur baurkan dengan ini. Kenapa? Di dalam kebenaran itulah kamu berbicara. Ya Bang Juma ya. Iya, kebenaran tetaplah kebenaran bang. Kebenaran tidak bisa digunakan doktrin, tidak bisa. Baca firman, bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Segenap hatimu duluan, dan baru dengan akal pikiranmu. Karena apa? Kau baca dengan hati yang baik, dengan akal pikiran yang baik, jadi kamulah jadi orang baik. Percaya Bang Juma. Nah, kalau saya sudah jadi orang baik, tidak mungkin saya jadi Kristen. Tidak mungkin. Cuma karena Kristen itu adalah sebuah agama yang bertentangan antara akal dengan Bible.
Bibelnya berkata A, akalnya berkata B, sikapnya berkata tindakannya terbukti C. Gak ada sinkron. Contoh, dalil Anda jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai manusia yang diutus. Itu hidup kekal itu. Tapi praktik di lapangan, Yesus mengatakan A, Anda praktekkan Z. Coba. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi kita harus mengenal manusia Yesus yang diutus oleh Tuhan yang satu-satunya. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu kalau mau hidup kekal. Bang Juma, makanya aku bingung lihat kamu loh. Sekarang la ilaha illallah, Yesus Rasulullah kamu. Kalau sebenarnya kalau dalam Muslim itu bang, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, ini abang udah terbalik. Abang makanya aku bingung lihat Bang Juma. Kan kita sedang membahas Yohanes 17 nomor 3, abangku. Ini kan kita sedang membahas tentang katanya Yesus itu jalan. Kalau Yesus itu jalan, ya mari kita jadikan jalan itu sebagai jalan, benar-benar jalan. Jangan kita jadikan dia sebagai tujuan. Jalan menuju Medan bukan Medan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan ya jalan, tujuan ya tujuan, beda. Aku kata abang dulu bang ya. Aku ikut kata abang dulu ya. Iya. Oke. Kita mengikut jalan katanya. Ku tanya dulu bang, sama abang, di Muslim hukum Taurat ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada bang, makanya bang, kalau nggak ada itu bang, mana caranya mengenal Bapa? Anda bertanya Taurat. Kalau Taurat itu hukum aturan main Tuhan yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Kami tidak serigala yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Itu adalah hukum aturan main Tuhan, perintah dan larangan Tuhan yang berlaku hanya untuk kaumnya Bani Israel. Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa dengan Torah, Tuhan itu juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran. Jadi Musa memiliki hukum untuk kaumnya, Nabi Muhammad punya hukum untuk kaumnya. Masing-masing punya hukum, tapi bersumber dari hakikat yang satu. Berbeda dengan Kristen. Aturan Kristen ini bukan dari Tuhannya Yahudi. Nyembah Yesus bukan aturan dari Tuhannya Yahudi. Makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu bukan dari Tuhannya Yahudi itu. Tetapi memakai nama Yesus ya untuk mendapatkan banyak pengikut, karena nama Yesus itu dahsyat. Kalau memakai nama bom-bom nggak ada yang percaya. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Jangan jauh-jauh dulu Bang Juma, jangan jauh-jauh dulu lari kita. Karena kan dibilang abang tadi, seperti yang aku lah jalan kebenaran itu. Dari mana kita bang tahu jalan kebenaran kalau tidak kita ikuti hukum Taurat? Kutanya dulu abang. Jalan kebenaran itu kata Yesusnya, baca Matius 5 nomor 17 sampai nomor 48. Itu kata Yesusnya itu jelas itu. Hidup kekal itu apa? Jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi. Dari sini aja Kristen udah kalah. Aku datang bukan untuk meniadakan. Kristen dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat dibatalkan, ditiadakan beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Aku ikuti dulu bahasa abang ya. Aku mengikuti bahasa abang dulu. Iya. Aku tanya dulu abang, di dalam Taurat abang, di mana ada yang tidak tertulis di situ mencuri dilarang? Kalau di Al-Quran, saya katakan sekali lagi, Taurat itu adalah hukum yang dituliskan oleh Musa untuk kaumnya. Di dalam Al-Quran surah Al-Arab contoh misalnya, dikatakan begini, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai' fakhuzha biquwwah.
wahai Musa, aku berikan hukum kepadamu berupa Torah sebagai segala pengajaran yang baik dan penjelasan untuk segala hal pada zamannya. Lalu kata Allah kepadanya, berpegang teguhlah padanya dengan sungguh-sungguh dan suruhlah, perintahkanlah kaummu untuk berpegang sekuat-kuatnya, sebaik-baiknya kepada Torah itu, kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada kami bukan kaum Bani Israel, Bang. Kalian aja yang bukan Bani Israel yang nyamar-nyamar masuk ke sono. Ada nggak tertulis dalam Gimana, Bang? Abang mencuri larang? Oh, jelas lah. Jangan mencuri dalam Al-Quran itu jelas sekali, tidak boleh mengambil yang bukan hak kita, itu larangan di dalam Al-Quran. Ya, di mana tertulis, Bang? Contoh misalnya di Al-Maidah ayat 30, Al-Maidah ayat 38. Itu larangannya di kami. Enggak boleh kemudian kita mengambil barang orang, enggak boleh. Kalau mencuri oke, kalau berzina, Bang? Banyak dalilnya. La taqrabuz zina wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi kalau orang mencuri, potong tangannya. Kalau ada orang berzina, itu enggak boleh. La taqrabuz zina, jangan kau berzina. Tapi itu bukan hukum Torah. Itu hukum Islam, Al-Quran. Beda dengan Torah untuk kaumnya Bani Israel. Tapi ada kesamaan karena bersumber dari sumber yang sama. Berbeda di Kristen, hukum Taurat tidak berlaku karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Cuman supaya agama Kristen ini dianggap paten, maka diambillah kitabnya Yahudi, ditempelkan masuk di kitabnya Kristen supaya dianggap, oh, dari Yahudi juga rupanya. Padahal kan bukan, tidak ada hubungannya itu. Kristen dan Yahudi itu nggak ada hubungannya. Makanya saya tanya tadi, Bang, kalau kita mengenal Bapa harus mengakui hukum Taurat. Itulah dia yang diajarkan Pak di dalam kitab kami. Dan kedua, makanya tadi saya bilang tadi sama Abang, karena Yesus itu merujuk kepada Bapa. Tidak pernah Yesus mengatakan kamu sembah saya, bukan, tetap merujuk kepada Allah Bapa. Merujuk kepada Allah Bapa. Jadi makanya saya katakan sama Abang Juma, Abang itu baik orangnya. Coba Bang kalau baca firman itu dari awal, dari pertama sampai akhir, baru renungkan. Karena di dalam kitab kami, Bang, perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan itu, jadi kalau dibilang nanti, Bang, tampar pipi kananmu, berikan tupi kirimu, tahu nggak Abang artinya itu? Tahu? Nah, coba. Ya, kalau ada orang yang jahat kepadamu, jangan kau balas. Nah, itulah artinya, Bang, kan? Karena apa, kalau kamu balas sama Abang dengan dia, sama Tapi seperti itu, sama. tapi itu ajaran Yesus kepada Bani Israel, Abang. Maaf, itu bukan untuk Kristen. Itu makanya Itu Bani Israel. bikin sama Abang. Kalau apapun dibilang Abang sama kami tidak akan mau, Bang, mengatakan yang tidak baik sama Abang. Karena apa? Ya. Kamu sudah diajarkan kepada kami. Yesus mengajarkan hal itu kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Adapun Kristen ngaku-ngaku pengikut, kan sudah dinubuatkan akan diusir oleh Yesus. Dengan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Baca dari atas sampai ke bawah, baru Abang tahu. Lah, enggak ada Yesus mengajarkan dirinya untuk kaum di luar Bani Israel. Malah kalau Anda baca Matius 7 nomor 6, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, jangan kau berikan mutiara kepada babi. Yesus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Yang disebut domba itu Bani Yakub, Bani Israel. Di luar Bani Yakub pada zaman Yesus mengajar disebut Bani Guguk. Itu tidak ada itu Yesus memanggil domba kepada orang-orang di luar Yahudi, nggak ada. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel, mengaku-ngaku murid Yesus, berarti Anda adalah serigala yang nyamar domba. Domba itu hanya untuk Bani Israel.
Domba tidak makan babi, yang makan babi adalah serigala. Itu harus dipahami tuh. Bang Juma, Salah lagi saya. Saya kasih data. Bang Juma, jangan terlalu mendu sama orang kami Kristen, Bang Juma. Karena Saya berdasarkan dalil, Bang. iya, makanya saya katakan sama Bang Juma tadi, baca dari atas, karena aku Bang tidak mau seperti abang berbicara seenaknya aja tapi menyakiti hati orang. Aku nggak mau Bang, karena apa, Abangku justru nanti kalau yang saya sampaikan ini kebenaran menyakiti hati abang, ya kebenaran itu memang menyakitkan. Yesus juga mengatakan itu kepada murid-muridnya, barang siapa yang tidak bisa membenci ayahnya, ibunya, anaknya, kakaknya, atau siapapun itu, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Memang pedis kebenaran itu. Memang pedis. Kalau mau dimanja itu hanya semu berarti. Tahu nggak apa artinya itu? Ya tahulah. Tahu. Jadi makanya saya katakan sama abang, kalau abang membaca firman itu, bacalah dengan segenap hatimu dan akal pikiranmu. Tapi Itulah jangan hasilnya. jangan dulu akal pikiranmu, karena bisa nanti pemikiranmu berubah-berubah. Abang, segala sesuatu bagi manusia yang lebih diutamakan itu akal. Ke pasar beli apapun itu akal. Ke kantor bekerja apapun itu akal. Milih makanan apapun itu akal. Akal dulu. Baru apa yang masuk akal dibenarkan oleh hati. Jangan hati dulu, baru akal. Akal dulu, kan hanya akal lah yang menjadi pembeda kita dengan binatang. Segala sesuatunya. Makanya Yesus mengatakan apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Tidak ada Yesus mengatakan dengan iman, tidak ada. Tapi akal kalau sudah sampai kepada kebenaran, itulah iman yang sebenar-benarnya. Kalau abang tidak, Anda imani dulu. Susah itu, salah kalau diimani dulu. Ada botol, ada ini botol, ini warna botol, coklat isinya hitam, diimani aja, oh ini adalah kecap, dah campurlah di nasi. Ternyata begitu dirasa, ternyata oli kotor. Gara-gara asal percaya doang, gara-gara iman doang. Harus akal dulu, harusnya dibuka dulu, dicicipin, apa ini ya, oh kecap. Jangan imani toh belum, pokoknya ini adalah kecap. Begitu dituang di nasi, makan, ternyata oli. Imani Yesus Tuhan, imani Yesus penebus dosa, bla 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 bla. Begitu masuk mati, ternyata yang salah. Jadi harus diolah akal dulu. Kalau kita sudah olah dengan akal, tetapi ternyata masih juga salah, berarti Tuhan ini ada yang salah sama Tuhan. Karena dia menciptakan akal kita untuk sampai kepada item-item kebenaran. Akal digunakan oleh Tuhan sebagai serpihan cahaya bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Makanya kita dikasih akal karena kita ditunjuk sebagai makhluk yang memimpin dunia. Katanya kita, kata di Kristen, menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kenapa tidak menggunakan akal? Sementara Tuhan itu adalah Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu karena Tuhan Maha Berkarya. Berkaryanya Tuhan karena adanya Maha Ilmu, Maha Mengetahui. Manusia diberi akal untuk mengetahui. Manusia diberi akal untuk berkarya, untuk mencipta. Kenapa enggak dipakai itu untuk menelaah Tuhan? Kenapa harus iman dulu baru akal? Malam ini aku udah berbicara dengan abang, udah penting saya, Bang Juma, udah saya tunjukkan jalan kebenaran itu sama abang. Tapi itu urusan pribadi abang ya. Tapi Silakan Bang. nah, tapi karena itu udah saya tunjukkan dan sudah saya bacakan juga tadi sama abang Yohanes 14 ayat 20. Jadi karena perbincangan kita ini perbincangan tentang firman.
Tapi firman, kalau keimanan abang tidak bisa saya ganggu gugat, karena apa, itu sudah diatur oleh undang-undang. Tapi sudah saya kasih tahu, itulah jalan kebenaran, bang. Ya bang ya, tapi kalau bisa bang, aku baca firman itu dengan hormat saya bang ya, jangan disama-samakan dengan benda ataupun apapun, karena firman itu dari roh kebenaran dan kembalikan ke kebenaran. Ya bang ya, bang Juma ya. Iya bang, iya bang. Dan yang saya minta sama abang, selamat malam bang Juma. Malam juga saudara. Terima kasih. Kalau dia berasal dari roh kebenaran, apa yang menjadi tolak ukur kebenarannya? Ya akal. Anda benar, saya juga benar. Untuk mengetahui mana yang benar-benar benar, akal. Bukan iman. Karena saya saja, maka segala ruang lingkup kepercayaan kita itu akan menjadi penguat daripada iman. Contoh, Anda suka makan babi. Iman Anda yang tadinya tidak sesuai dengan akal akan menjadi kuat, Anda pegang. Kenapa? Anda suka makan babi. Di situ keimanan Anda boleh makan babi. Maka keimanan Anda akan didukung oleh keadaan. Tetapi kalau akal dulu, ketika ada larangan jangan makan babi, maka akal harus tunduk kepada apa yang menjadi keputusan Tuhan. Hei akal, firman Tuhan ya jangan makan babi. Koneksi akal apa? Tunduk. Kenapa harus tunduk? Ya akal akan menelaah bahwa itu adalah instruksi dari pencipta. Lakukan, meskipun berat. Itulah iman yang betul. Tapi kalau sudah lebih dulu kesenangan, akan diakal-akali. Oh itu kan yang dilarang itu kan babi hutan. Oh, yang dilarang itu kan babi hidup. Enggak. Babi itu kan dilarang hanya untuk Bani Israel saja. Maka akan ada beribu macam alibi, alasan untuk membenarkan iman, padahal bertentangan dengan akal. Itulah tadi ku bilang, ini iman, saya beriman, tidak ada mereknya, apapun itu, saya beriman bahwa ini adalah kecap, titik. Pasti benar, karena saya beriman. Itulah imanku, tidak mungkin goyang. Dituanglah di nasi, ternyata oli kotor. Mampus tuh makan tuh iman. Kalau akal dulu baru beriman, itulah kita dimanusiakan. Makanya kita tidak dibinatangkan. Kalau ada orang tidak menggunakan akal dulu dalam menentukan sikap, itu orang tidak memanusiakan dirinya. Dikasih kobokan untuk makan, untuk tempat cuci tangan. Ah, ini pasti bersih. Diminum kobokannya. Alasannya ya saya percaya, saya beriman ini bersih. EGP, itulah iman saya. Gila. Tapi kalau orang berakal dulu, diambilnya ini, dicelupkan sedikit di piring atau di wadah, habis itu bukan kecap rupanya, oli ini. Mana kecapnya sini? Kasih lagi, kasih. Ini baru kecap. Kasih nasi. Baru rasional, baru iman, kepercayaan yang mantap, sejalan dengan keyakinan hati kalbu, ketukan insani, insting kemanusiaan dan kekuatan akal. Itu baru manusia. Yang tadi itu ambil, pokoknya makan terak. Orang apa yang kayak gitu? Orang apa? Itu melasah, itu garing. Begitu teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda mengatakan baca dari atas ke bawah, aduh kurang apa lagi saya membaca Bible. Justru saya yang lebih banyak membaca, kurasa.
Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam abang. Silakan teman-teman non muslim. Yang muslim mohon izin untuk dibatalkan multinya teman-teman. Coba dicek dulu multinya. Termizi. Halo, semangat malam. Halo abang. Oh mama. Itu suara ular. Halo, semangat malam. Halo. Juga Bang Juma. Iya. Iya, dari Kristen abang. Katolik Bang. Katolik. Mohon izin buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Oke, siap. Terima kasih. Bentar Bang. Jujur saya ini Pendeta, pastor. bukan pastor, bukan pendeta, tapi saya ini awam gitu ya. Tapi membaca Bible secara rutinitas, tidak ya, itu namanya manusiawi ya. Iya bang, iya bang. Ya betul. Oke. Saya boleh bernarasi? Bernarasi oke, selagi masih dalam topik oke, gitu. Oh, baik bang, baik. Makasih banyak. Jadi Oke, siap. siap. Salib apakah sebuah sandiwara kan gitu? Karena orang-orang terdahulu kita, termasuk Yesus, mengecam para pelaku salib sebagaimana yang tertuang di dalam Matius 23 dan juga di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, bagaimana Tuhan mengecam para penyalib dan Yesus mengecam para penyalib dan juga keturunannya dengan dia berkata, bagaimana mungkin kau bisa meloloskan diri dari neraka? Kau tidak akan mungkin luput dari neraka. Kenapa? Karena kau adalah keturunan pelaku penyaliban terhadap nabi-nabi, maka kamu harus menanggung pertumpahan darah yang terjadi mulai dari mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Yesus sangat mengecam keturunan para penyalib orang benar. Gitu. Sedangkan kalau di Katolik berbeda. Ya. Salib terhadap Yesus adalah kemenangan bagi orang-orang Katolik. Tanpa salib orang Katolik tidak selamat. Nah, sedangkan yang ingin menyalib Yesus adalah iblis. Ketika iblis berhasil menyalib Yesus, berarti salib adalah kemenangan bagi iblis. Tuhan melarang, jangan kau membunuh orang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Amsal 6 nomor 16, jangan kau membunuh orang yang benar. 6 perkara yang dibenci oleh Elohim, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, iblis sudah pasti menentang firman Tuhan. Ketika dilarang bunuh Yesus, iblis malah ingin membunuh Yesus.
Ya. Jadi ketika penyaliban terjadi dan berhasil, maka salib itu adalah kemenangan bagi iblis. Nah, di Katolik, salib adalah kemenangan bagi Katolik. Kenapa jadi posisinya sama seperti iblis? Ini pertanyaan Bang, silakan. Siap. Coba yang pertama tadi kemukakan Bang Juma mengungkapkan Yesus ya. Iya. Oke. Yesus mengungkapkan bahwa Para penyalib dan keturunannya adalah tidak lolos dari neraka. oke, para penyalib dan keturunannya tidak akan lolos dari neraka. Itu Yesus yang ungkapkan. Iya, betul. Pertanyaannya, Yesus ini siapa? Dia adalah Mesias yang diutus kepada kaumnya Bani Israel untuk mengembalikan Bani Israel kepada hukum Taurat. Itu Yesus. Yesus itu Allah atau Yesus itu secara pribadi? Yesus itu manusia ciptaan Tuhan yang diutus kepada kaumnya Bani Israel. Oke. Yesus itu utusan Allah. Iya. Oke. Sekarang begini. Seandainya kalau penyalipan itu tidak terjadi, apakah ada kebangkitan atau tidak? Kalau penyaliban tidak terjadi, itu kemenangan bagi Gini Bang Juma. Gini. Kalau penyalipan entahlah peristiwa selanjutnya, entahlah peristiwa selanjutnya. Kalau tanpa penyalipan itu, kebangkitan ada apa enggak? kebangkitan enggak ada. Yang khusus kejadian itu ya. Ya. Pasti ada penyalipan, baru ada kebangkitan. Yes. Oke. Oke, pemahaman sampai sini ya Bang Juma ya. Minta maaf sampai Iya. sini saja ya Bang Juma. Saya mohon pamit, entahlah dari pemikiran teman-teman yang lain yang maupun Katolik ataupun ya Kristen yang lain seperti apa, pemikiran saya, pemahaman saya seperti Bang Juma. Oke, sampai di sini. Oke, Bang. Paham. Oke, siap. Oke. Ya, oke. Izin turun ya Bang. Oke. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau tidak ada kebangkitan, maka sia-sialah Yesus memberi contoh tanda Yunus. Tanda Yunus itu harus tergenapi. Angkatan jahat minta tanda dan tidak diberikan satu tanda pun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti bangkitnya manusia dari kubur pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Itu harus terjadi dan digenapi khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Untuk siapa? Baca nomor 40-nya. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Harus ada kebangkitan, tidak boleh tidak. Penyaliban itu kudu terjadi, harus. Al-Quran pun mengatakan penyaliban itu terjadi. Gitu.
Jadi jangan saudara saya mengatakan aku menang kan ada kebangkitan. Tunggu dulu. Kebangkitan itu tanda untuk siapa? Makanya murid-murid yang percaya tidak ada percaya kepada kebangkitan. Nanti lama-lama setelah dia berinteraksi dengan yang disalib, barulah mereka percaya. Meskipun masih ragu. Halo juga Bang. Pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kristen Katolik? Nama Bang Juma kayak nama bapak saya. Gimana? Saya Islam Bang, saya fansnya Bang Juma ini mau minta foto. Saya orang Islam, saya minta foto aja. Oke, sip. Dah. Tuh lah. Oke. Makasih Bang. Lindar Diansa Sekren. Sahabat Bastian Barakallahu Fik. Sahabat Satria, Masya Allah. Silakan Saudara Naim, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen Bang? Iya, dari Kristen. Oke. Mohon izin buka kamera Bang, kita diskusi seperti tadi dengan teman-teman yang lain. Sahabat Hanan, Akhwan, Kansfir, Aki Fandi, thank you. Silakan Bang, kita diskusi tema ini sangat menarik kita untuk bahas. Mungkin aku nggak diskusi, aku cuma pengen bertanya aja, bisa kan ya? Iya, justru itu buka kamera Bang. Silakan. Udah. Gini loh Bang Juma, buka kamera dulu Bangku, silakan. Udah dibuka. Belum, terima dulu permintaannya dari Mas Simpan. Gimana? Oh. Udah ya? Belum. Nah, iya. Oke. Udah. Silakan. Gini loh Bang Juma, aku sering dengar live-nya Bang Juma, terus aku sempat udah sih kepikiran cuma yang katanya kalau kita tuh ini kan kita berpikir secara rasional aja ya, gak berat, pokoknya standar sebagai manusia gitu loh. Gini, membunuh orang yang benar, apakah apa sih namanya, apakah kita itu dikatakan benar atau salah, intinya kayak berdosa enggak gitu kan ya. Tapi salah sih, salah gitu loh Bang. Nah, tiba-tiba aku kepikiran ketika Yesus dibunuh itu, kalau secara rasional ya, kayak secara akal manusia gitu kan, kalau Yesus itu kan satu orang manusia yang suci, udah gitu tentu saja pasti benar. Nah, kenapa kok kita percaya bahwa Yesus itu dibunuh hanya untuk menebus dosa umat manusia? Itu gimana sih pemahamannya, gimana sih? Kok tambah aku bingung. Sementara menurut Bang Juma kemarin kan, waktu itu kan Bang Juma bilang itu kayak gak ada keuntungan, apa ada keuntungan, gimana itu Bang? Aku bingung. Tolong lah. Abang Katolik, Protestan? Aku Protestan. Iya, jadi gini Bung, dalam kaidah beragama yang diajarkan oleh para nabi, dalam hal ini nabi-nabi yang diimani juga oleh orang-orang Yahudi dan juga saudara kami Kristen, tidak ada alasan untuk membunuh orang benar. Itu nggak ada alasan. Membunuh orang benar adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Begitu juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Membunuh satu manusia itu sama halnya membunuh seluruh manusia.
Nah, kalau Yesus ini orang benar dibunuh, yang datang bukan pengampunan dosa, yang ada adalah dosa. Coba kita lihat di Keluaran 23 nomor 7. Apa kata Tuhan di sana? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Gak boleh. Jadi ketika ada orang membunuh Yesus yang adalah orang benar, bukan menebus dosa, tapi menyebabkan dosa. Apa buktinya? Kalau kita lihat di dalam Matius 23, ngeri, saya aja membacanya itu merinding. Makanya muncul tema ini. Matius 23 nomor 32 sampai 34 itu kecaman Yesus. Apa kata Yesus di sana? Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku telah mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus orang bijaksana, tapi separuh kalian bunuh dan kalian salibkan. Maka kalian akan menanggung darah yang telah ditumpahkan mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Dan aku berkata kepada kalian, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Jadi membunuh orang benar itu menurut Yesus menyebabkan orang di neraka jahanam. Bagaimana mungkin Kristen selamat? Justru penyaliban. Sekarang begini saudara Naim, ketika ada orang benar diutus oleh Tuhan, siapa musuhnya? Orang benar ini Iblis kan? Iblis. Ketika Nabi Musa datang, musuhnya siapa? Iblis. Fir'aun kan? Iblis, orang yang kerasukan setan, orang yang dipengaruhi setan. Ketika Yesus datang, musuhnya adalah Iblis. Mau nggak Iblis itu membunuh Yesus? Mau dong. Berapa kali Iblis melakukan pencobaan membunuh Yesus? Iya kan? Benar nggak Bang? Ya. Nah, ketika Iblis berhasil menyalib Yesus, maka penyaliban itu adalah kemenangan bagi siapa? Iblis. Nah, sekarang sebagai seorang Protestan, saya tanya, apakah salib itu ada digantung di rumah? Ada sih. Berarti Anda sedang apa tuh? Anda sedang memproklamirkan kemenangan iblis. Kalau Iblis berhasil menyalibkan Yesus, berarti itu adalah kemenangan bagi Iblis. Kalau penyaliban adalah kemenangan bagi Iblis dan itu juga adalah kemenangan bagi Kristen, maka tergenapilah apalah yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Disebabkan karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Berarti ketika orang Kristen mengaku salib adalah, berarti Kristen berada di kubu mana ini? Itu di kubu iblis. Sederhana loh itu. Makanya sebelum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya orang Yahudi, waspadalah
Gunting gunting dapur serbaguna. Ini tajam banget. Akan mati mengenaskan di kayu salib. Seperti itu. Jadi enggak ada itu kata tidak. Itu beda hal itu dengan Alhamdulillah, udah bagus. Iya, oke. Itu apanya pernyataan di kitab suci Al-Quran. Seperti itu, Mas Juma. Iya. Jadi gini, Bung. Maaf tadi saya tidak terlalu fokus. Penyaliban itu ketika terjadi terhadap orang berdosa itu sudah sesuai, karena memang Tuhan mengutuk orang yang berdosa dengan hukuman gantung. Ulangan 21, 22, 23. Iya, betul. Akan tetapi ketika yang benar ini yang yang disalib, ya, maka itu melanggar perintah Tuhan. Maka orang yang menyalibkannya hukumannya adalah neraka. Iya, betul. Itu sekarang Yesus ini orang benar kan? Iya, benar. Boleh nggak disalib? Itu buktinya itu disalib. Nah, berarti kalau dia disalib, yang menyalibnya siapa? Iblis atau Tuhan? Itu adalah manusia yang tidak tahu apa yang dilakukan dia. Ya, berarti kerasukan iblis kan? Tidak bisa kita bilang itu kerasukan iblis. Itu perintah. Perintah dari mana? Dari Herodes. Di mana Herodes memerintahkan itu? Nggak ada. Ada. Itu pada saat dia usia di bawah 2 tahun. Masih kecil. Ya. Salah itu Bang Juma, salah. Loh. Itu dibilang itu di perintah Herodes. Salibkan dia. Seperti itu kepada Herodes justru mengembalikan ke Pilatus karena tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Pilatus pun angkat tangan. Aku tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap orang ini. Ya, makanya orang-orang Farisi, sabar. Di Matius 27 nomor 25, mereka mengatakan biarkanlah darah Yesus itu tertumpah dan kami yang menanggung darahnya dan keturunan kami juga yang menanggung darahnya. Artinya bahwa yang ingin menyalib Yesus itu adalah iblis. Yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Maka ketika penyaliban itu terjadi, maka itu adalah kemenangan bagi iblis. Ayo Bang, yang jujur kita Bang. Siapa yang menginginkan membunuh orang benar? Tuhan atau iblis? Jujur. itu sudah perjanjian Bang Juma. Perjanjian di mana Abangku? Itu perjanjian itu baik di hukum Torah, baik itu di Taurat, itu sudah ada diterangkan itu bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Nggak ada itu Bang. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Bisa saya buka. Bisa. Boleh, silakan. Saya tunggu, silakan Bang. Silakan. Sebentar ya. Iya, itu bukan di Torah itu. Ya, sebentar ya. Iya, silakan.
Ada bang. Sebentar bang ya, saya buka di sebentar bang ya. Iya boleh. Sebentar bang, sebentar. Bang. Bang. Bang Pei. Bang, ya bang. Coba bu, Ada. di kitab Torah bang, di penebusan dosa bang. Di mana? Di penebusan dosa bang. Iya, maksudnya penebusan dosa di Torah itu di mana? Coba aja buka bang, cek aja bang. Di mana? Di Torah, Baca, di Bang, Imamat, di Makmat, di Ulangan, Bilangan. Coba ketik aja di situ penebusan dosa, di situ diterangkan semua bang. Apa itu? Saya nggak ngerti maksud abang ini. Makanya bang, kalau nggak mengerti, belum mengerti Kristen bang, jangan sok-sok ngajarin Kristen bang. Gitu. Nggak ada kan? Nggak ada kan dalilnya? Ada bang. Di mana tertulis? Di mana? Buka aja. Buka aja Di bang. mana? Tidak ada di Torah. Di mana? Mau saya buka di mana nih Torah? Salah bang, itu makanya kalau belum mengerti Kristen, Ya di mana? Di Torah ada penebusan dosa pakai darah manusia itu di mana? itu dia bang. Ini aja bang. Aku tuh. Bukannya mau berdebat sama abang ya kan? Itu kita yang Siap. berdebat ya. Tapi jangan juga membodohi orang, abangku, nggak boleh. Bukan membodohi orang bang. Ya di mana di Baca, Torah? baca. Di mana di Torah menebus dosa dengan cara membunuh orang benar itu di mana? Itu bang. Jadi itu dia. Buka aja penebusan dia. dosa di situ di kitab Torah bang. abang ini lucu ah. Lucu Lucu, abangku ini. Buka aja. Buka aja. Di mana aku buka? Buka aja lah bang. Di mana? Tinggal Anda baca di kitab apa di Torahnya Anda itu yang Anda maksud Torah. Di mana tertulis? Kitab Roma. Oke. Ini aku udah dikasih istri saya HP. Biar ku cek kan ya. Biar ku cek Ya, bang ya. boleh. Baik, abangku bisa. Makasih. Luar biasa bang ini bang. Saya sambil baca chat juga. Iya bang, silakan aja bang. Ada. Betul bang. Bentar. Iya. Saya cuman lucu aja. Ya. Ada yang mengetik di bawah garing. Iya bang. Mak repot. Ada mak repot. Nggak ada atas nama mak repot mana? Ndek Nara. Mana mak repot naik mak repot? Mak repot. Arif Purwanto. Halo, semangat malam abang. Selamat malam bang. Selamat malam juga. Muslim bang. Iya. Ada yang ingin disampaikan abang? Mati aja. Hanya lagi Cangkrik. Di surat Paulus kali. Bentar, Bang Pei. Bukan bang. Allahu Akbar Bang Pei. Lama bang. Iya, Gimana ini itu? harus kita lama. Soalnya kitab kami itu tebal bang. Iya. Tapi di Google katanya. Iya, ini lagi sebentar mas. Iya.
Nah, sudah bang? Ada. Ada bang? Ya. Tertulis di Nah, 1 Petrus 2:24 bang. itu bukan Taurat, Bang. Ini dulu. Kita beralih ke nanti ke apa, ke perjanjian baru. Terus kalau kita lihatnya ini bang, ayat Alkitab di kitab Torah utama yang menjelaskan tentang penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus, anak manusia salib. Itu di kitab Torah bang. Kita udah munggu kirain di Torah, ternyata di Petrus. Bukan di situ. Ini bisa juga disuruh kita bahas di 1 Petrus 2 ayat 24. Terus kalau di Torah itu penebusan dosa, ayat Alkitab utama yang menjelaskan tentang penebusan dosa manusia melalui kematian Yesus Kristus, anak manusia di kayu salib bang. Iya, di mana di Torah? Di Torah ya. Itu di penebusan dosa bang. Abang ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di Torah di mana nebus dosa pakai laki manusia, di mana bang? Di penebusan dosa bang. Di situ cek aja di situ bang. Di situ di mana? Aku harus cek di mana penebusan dosa itu di mana? Makanya bang, ini bang. Nanti aku DM abang ya, ayatnya mana ya di Torah ya. Iya bang kowe. Ya, itu. Jadi abang bilang tadi ini kan ini sayapnya sandiwara ya kan. Dalam titiknya sandiwara itu di mana ini musimnya bang? Ya sandiwara lah. Salib itu untuk orang yang melakukan dosa besar. Yesus tidak melakukan dosa besar, kenapa disalib? Betul. Salib itu karya iblis. Kenapa menerima karya iblis? Abang salah bang. Tadi saya minta di Torah nggak ada. Boleh bang P. Boleh, sangat boleh. Yes, itu adalah termasuk dibilang itu adalah tumbal. Boleh kenapa dibilang Yesus jadi tumbal? Kenapa Yesus jadi tumbal? Sandiwara benar ini. Bang. Seperti ini bang. Iya. Boleh. Itu kata apa? Kalau sebenarnya dia bukan apa. Sebenarnya dia bilang itu tumbal. Seperti ini bang. Dia ditumbalkan di bumi ini untuk menebus dosa manusia bang. Yesus ditumbalkan kepada siapa? Ke manusia bang, untuk menebus dosa manusia. Kok manusia minta tumbal? Abang salah. Kalau abang tadi katakan ditumbalkan kepada siapa? Kepada manusia. Ini, manusia kok minta tumbal? Seperti ini bang. Kita ambil dulu ke titik politik dulu bang ya. Ya politik. Kenapa itu di kalangan muslim itu tidak ada satupun yang bisa jadi presiden. Bukan presiden. Menemukan satu ilmuwan bang, satu. Gitu ya. Di mana coba? Kenapa dari kalangan Kristen semua? Karena dari titik itulah bang. Kalangan di Kristen sama Islam itu bang sudah dibedakan. Kenapa bilang dibedakan? Karena di Kristen itu bang sudah dikasih kuasa di bumi ini bang untuk merajai. Pintar. Begitu. Iblis menjanjikan segala sesuatu di bumi ini untuk para pengikutnya. Di dalam Matius 4, Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Aku iblis berkuasa memberikan segala kemegahan dunia kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketahuan kan? Kamu ketahuan. Mana ayatnya? Matius Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Emang situ abangku. Nggak ada dalil, suruh cari dalil. Lucu abang gini.
aku pula yang lucu. Lucu lah bang. Iya Bang Pei. Allahu Akbar. Aku Yalah. memberikan, ada kan Bang? Memberikan kuasa kepada siapapun yang aku kehendaki, iya kan Bang? Jadi kalau orang Kristen menguasai dunia, wajar. Wajar, penguasa dunia kan iblis. Yesus sendiri yang mengatakan, Yohanes 14 ayat 30. Kalau gitu Tuhan yang tahu bang. Jangan Cuman pasrah Bangku. Allah yang tahu. Yesus mengatakan penguasa dunia ini iblis. Enggak juga bang. Kami- Aku ada kalau aku nampak iblis bang, aku makan bang. Iya, Iya 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 iya. Iya. iya, aku makan bang, hidup bang. Kayak Sumanto makan orang. Iya, gak apa-apa bang, gak apa-apa bang. Kalau berjenis iblis, ya aku makan hidup bang. Coba aja dapat di depan iblis. Iya iya iya. Iya iya. Seperti Abang ini ya ini. bang. Tapi Iya 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 iya. ah, ini bang. Dimakan. Kalau saya terbang. Kasihan setan. Yalah, seperti itu bang dia bang. Iya, Kalau memang iya, kita di saudara. Indonesia ini bang beragama-agama, agama abang itu agama abang lah. Agama Iya, kami, memang lah. agama kami lah bang. Iyalah pastilah Ya, itu tujuan Bang. kita sama kok. Ngapain kita banding-bandingin sosok benar seperti itu dia. Ah, Iya iya iya. Cacaki. iya bang. Jadi di daerah kami bang, gereja sama masjid itu bersandingan bang. Bagus itu. Jadi Di tempat gimana, Bang? kami juga. Di tempat Iya, kami juga begitu. Cuman di sini nggak ada yang bisa makan setan. ya kami makan setan bang. Kami sama-sama muslim di sini. Makan setan juga, Bang. Kalau kami nampak bang, Dicapcai kalau setannya kalau ada digoreng. ya bukan digoreng lagi bang, makan hidup bang. Woi. Iya bang. Jago abang ya. Jago abangku ini. Tukang santet takut langsung lari. Bukan santai bang. Itu fakta. Kalau ada nampak setannya aku makan hidup juga ya. Enggak, maksudku yang suka santet orang kan ada setannya. Setannya jadi takut dengar. Aduh kita dimakan nanti nih sama Bang Pei. Kan gitu. Ya lah, bang. Kalau boleh Iya, bang iya, seperti itu bang. Ya Siap. tujuan kita sama ya kan. Iya, Itu iya Bang ya. kan, ya kan. Iya, iya. Tujuan kita sama. Betul. Sama-sama itu menuju kerajaan Allah ya kan. Siap. Ya jadi ngapain kita juga itu membahas-bahas agama yang paling benar bang. Agama abang sudah benar itu bang. Agama kami juga udah benar. Jadi sama-sama benar. Jadi ngapain kita seperti itu bang? Ada baiknya kita itu sama-sama mendukung kepercayaan abang, kepercayaan kami. Mari kita sama-sama menyokong bang. Seperti Iya, itu. iya. Betul. Jadi nggak usah menjelekkan agama aku paling benar, agama aku nggak ada satu pun agama yang paling itu benar bang. Kalau belum kita tahu itu keasliannya seperti apa bang. Jadi mari kita sama-sama menuju ke Sang Pencipta. Cuman itu yang kita tujukan bang. Iya, betul itu. Jadi abang juga seperti itu juga bang. Ngapain gini? Ini Islam. Ngapain lah salib? Apakah itu sandiwara? Gak ada itu. Ada itu sandiwara. Iya. Gak ada sandiwara, betul. Iya betul bang. Cobalah. Siap. Abang datanglah ke daerah kami bang. Main-main di sini. Kami di sini bang sama-sama menghormati. Di sini kalangan kami ini bang. Ada di sini di Siap. kalangan Muslim. Kalau nggak dari kami nggak makan bang. Kenapa nggak bilang kami itu mengasihi dan memberi seperti itu bang. Iya. Jadi sama-sama menghargai. Kami juga di sini Kristen bang, menjaga masjid juga bang. Di waktu itu
itu ada acara di masjid, kami juga itu ikut menjaga. Baik juga di Islam seperti itu juga bang, gitu. Enak, enak gitu. Kita sambut dulu dosen teologi. Beliau adalah pensiunan gereja Batak Tua. Silakan. Iya, Raja Panah, abangku. Halo. Halo. Selamat malam. Sudah pakai baju bang? Hampir. Buka kamera dulu abang. Wah, kayaknya udah penuh persiapan ini. Udah minum kopi nih opung kita ini. Halo bang, silakan buka kamera. Jangan lupa pakai tawas. Silakan. Lucu teman-teman di bawah ini. Raja kita sambut Raja Panah. Deng, deng, deng. Ini dia si Jali. Ya. Saya panggil apa ini sama raja ini? Di ini mic-nya abangku. Panggil opung. Masih mudanya opung ini. Mantan pemain bola timnas. Udah mic-nya? Udah. Ya. Apa tadi? Apa yang mau dibahas? Abang sudah tidur? Tentang penyaliban abang. Oh, tentang penyaliban. Iya. Kecilnya itu mati. Kalau opung ini yang bicara kecil, apa sih? Materi kecil itu. Penyaliban. Iya. Siap. Kenapa memang penyaliban itu? Jadi gini bang, ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya, manusia di sana terpecah menjadi dua kelompok. Yang pertama yang percaya kepada dia, dan yang kedua yang tidak percaya kepada dia. Muncul pertanyaan, yang menyalib Yesus adalah kelompok yang percaya atau kelompok yang tidak percaya? Udah jelas nggak percaya dia. Berarti salib ini karya orang-orang tidak percaya. Salib? Iya. Bukan, pembunuhannya. Karena Yesus ke dunia ini datang harus diikuti dianya, bukan disalibkan. Nah, opung pintar malam ini. Jadi Yesus datang bukan untuk disalibkan, tetapi untuk diikuti. Iya. Halo, tulang rasa Panah. Ada cakap ada. Dia datang ke bumi ini untuk menebus manusia. Baca kitab kekristenan ya, belajar lebih baik. Raja kita digituin. Aduh. Yesus lahir belum ada di bumi, itu sudah ada dinobatkan, sudah ada. Belajar lebih baik. Aku ngerti itu. Tapi yang jelas ya kan, bahwa penyaliban itu atau pembunuhan itu, ya kan, kalau penyaliban oke lah, ya kan. Tapi kalau pembunuhan itu udah jelas-jelas orang yang tidak percaya kepada dia, salibkan dia karena dia menghujat Allah. Betul. Dia terjadi pembunuhan itu. Padahal firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya. Ikutilah dia, kepadanya lah. Ikutilah dia. Bukan harus disalib. Nah, iya. Tapi yang dulu-dulu ada penglihat, namanya Nabi, ya kan? Nabi itu penglihat, artinya bisa melihat yang belum terjadi.
Udah ketahuan dia akan mati, akan disalib, dan akan naik ke surga. Gitu loh. Itulah arti Nabi. Nabi itu bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Ya kan? Seperti itu. Udah ketahuan itu. Cuma bukan berarti harus orang-orang percaya yang bunuh dia. Tapi orang-orang yang tidak percaya kepada dia, itulah ahli-ahli Taurat, iman kepala pada zaman itu yang tidak percaya kepada anak Allah. Kalau orang Yahudi, kalau dibilang anak Allah, orang Yahudi sudah tahu itu, berarti dia menghujat Allah. Kok dibilang jadi Allah katanya? Padahal dia masih mengatakan dia anak Allah. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab ini, kita harus berpikir seperti orang Yahudi. Dibilang anak Allah, berarti dia udah menghujat Allah. Kenapa? Anak Allah itu berarti udah Allah sendiri. Kalau di orang Yahudi, gitu loh. Iya, mantap kali. Kalau Indonesia nggak bisa itu memang. Iya, mantap kali, Mas. Harus kawin dulu, baru. Iya. Nah, nggak nyampe pikiran Indonesia ke sana. Iya. Ya, Bang. Jadi kesimpulannya yang menyalib Yesus ini ya, orang jahat. Orang jahat. Menghentikan pemberitaan firman oleh Yesus. Itulah tujuannya. Mantap sekali, Bah. Luar biasa. Berarti ini orang jahat ini ingin menghentikan misi penyelamatan. Iya. Nah, ingin menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh Yesus. Nah, berhasil nggak membunuh Yesus? Gini, walaupun Yesus tidak dibunuh, ya kan? Kalau penyelamatan itu terjadi, kenapa? Karena Yesus itu udah tunduk apa saja pun tidak akan melawan dia. Yesus sudah tunduk. Walaupun dia nggak mati, walaupun dia gimana, tapi Allah mengubah segalanya. Yang mati bisa menjadi hidup. Itu loh. Iya. Kan Mantap sekali, dia. Keren. Bukan mati beneran, tapi mati 3 hari. Main-main, mati main-main, sandiwara. Karena ada yang mau dibahas di sana pada saat mati dia. Ada yang mau dibahas di sana. Apa itu, Pung? Menyelamatkan orang-orang yang mati sebelum Yesus lahir. Itulah atas si Adam. Adam kan luar biasa. Yesus itu. Iya, belum. Termasuk juga yang di bawah si Adam semua sebelum Yesus lahir belum mengenal dia. Makanya dia harus masuk ke kubur itu untuk supaya mereka kenal bahwa Yesus itu sanggup membangkitkan orang yang mati. Benar nggak? Iya. Di Alkitab ada nggak dia? Ada. Iya. Jadi ketika Yesus berhasil disalibkan sama orang-orang yang tidak percaya, berarti kemenangan bagi iblis. Dia tidak akan menang. Karena mau diapain pun Yesus itu bisa diubah menjadi benar. Itulah kira-kira. Iya. Iblis tetap kalah. Ya tetap. Iya. Gimana saudara Bang Pai? Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju dia, Bung. Gak masuk di akalnya Bang Pai. Memang sebenarnya nggak semua yang mengerti itu. Kalau ada firman Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi, salibkanlah dia. Kalau ada berkata seperti itu ya oke aja lah. Tapi nggak ada yang berkata nggak ada.
inilah anak yang Anakku yang kukasihi. kepadanya lah aku berkenan. Aku berkenan. Ikutilah Ya dia. betul. Betul. Nggak ada katakan selipkan dia atau bunuh dia. Dan kita salah berpikir. Itu karya sejahat itu bisa Itu ada. diubah. Itu. Bisa Halo. diubah menjadi baik gitu loh. Halo, Raja Parna. Iya. Itu sudah ada, sudah tersurat sebelum kita ada, sebelum juga itu Abraham ada, itu sudah ada tersurat, itu sudah dijanjikan Mesias akan datang ke bumi, mati untuk menebus dosa manusia. Iya, itulah penglihat tadi. Bukan penglihat. Itu kata Nabi itu, Nabi penglihat, bisa dilihat masa depan. Tapi belum tahu dia siapa yang mau membunuh, ya kan? Belum tahu dia siapa yang bunuh itu. Mati di tangan manusia untuk menebus manusia, dosa manusia. Seperti itu. Enggak ada salahnya di situ. Pung, Enggak ada salahnya. kalau belum paham, Pung, gak usah banyak bicara, Pung. Enggak apa-apa. Anak durhaka. Ya enggak apa-apa, tapi kalau Belajar baik, Pung, biar tempat opung itu di surga, Pung. Justru aku juga orang Parna juga, Pung. Aku manggil tulang ya. Parna juga ini, Pungku. kalau begitu tunjukkanlah dulu apanya. Apa ada perintah membunuh Yesus? Orang percaya. Itu Tunjukkan- di perjanjian, tunjukkan itu di kitab. Kalau omongan dari Tuhan ke manusia itu tidak ada, kita hanya merangkai. Kita mengikutkan dari kata Nabi dan Rasul. Iya. Cuman Kita merangkai. merangkai, nggak nyampe rangkaian kita ke sana, ilmu kita. Iya. Dan itu nggak bisa kita ibarat kita membayangkan seperti apa Allah menciptakan bumi ini. Ini udah jelas-jelas. Berarti itu Inilah dia. anak yang kukasihi, kepadanya lah aku Itu sudah berkenan. jelas. Itu sudah pasti. Jelas ini. Iya. Ikutilah dia. Bukan disalibkan Jangan disalib. dia. Jadi orang-orang imam kepala atau orang Parisi itu yang menyelipkan itu, Pendosa. apakah itu disuruh Allah gitulah kira-kira? Tidak. Apa disuruh itu? Tidak. Dengarkan ya, Tidak Pung. disuruh. Dengarkan Iya, ya, Pung. Mesias akan datang menderita, mati dan bangkit kembali dianggap sebagai penggenapan nubuat-nubuat yang tertulis dalam seluruh perjanjian lama, termasuk kitab Taurat, kitab pertama Musa, dan kitab-kitab Nabi. Coba baca. Kata siapa itu? Ya, Pung. Kata siapa itu, Bang? Kata siapa? Iya, kata siapa? Itu dari sebentar, Bung, ya. Itu dari Nabi, Bang, dari Nabi. Nabi siapa? Nabi Lukas. Ya, Pung. Bukan Dari perjanjian kejadian, lama itu. kejadian. Dari kejadian, Pung. Congor, buka kamera. Kalau nggak buka nggak boleh ya, host. Iya, Bang. Oh ya sudah, berarti saya di bawah aja lah, host. Oke, Saya Bang. on cam, host. Siap, makasih. Sudah, Pung, sudah ada Pung lihat. Seperti itu. Kenapa? Sudah, Pung, lihat. Itu di Kajian mana? Itu 3 ayat 15. kejadian 15. 3. Iya, itu perkataan Nabi. Itu karena dia sudah Jadi melihat masa perkataan depan. yang kita ikan. Dari awal sudah katakan tadi kan, Nabi itu bisa melihat masa depan atau yang sudah lewat, bisa ke belakang, bisa ke depan. Itulah tugas Nabi. Penglihat, itu arti Nabi penglihat. Penglihat. Iya, tapi bukan direncanakan Tuhan itu. Udah ada ciri-ciri. Nabi itu sudah tahu apa yang akan terjadi gitu loh. Tapi bukan direncanakan Tuhan. Lain rencana Tuhan. Karena di dunia ini ada kehendak bebas loh. Bebas.
manusia itu bebas, tapi nggak tahu kita apa yang terjadi, ya kan? Tapi Nabi tahu itu. Bukan direncanakan Allah mati Yesus itu, enggak. Cuman Nabi sudah tahu itu. Apa yang mau terjadi kepada Yesus, Nabi-nabinya dipakai untuk itu. Tapi bukan rencana Tuhan. Bukan. Kalau direncanakan untuk apa dia bilang kepadanya aku berkenan? Apa itu Allah itu, Tuhan itu bisa ngomong manusia. Selain Adam dan Hawa dan Musa dan Abraham, tidak ada yang bisa mampu ngomong kepada Allah Tuhan. Tidak ada yang bisa. Jadi kalau Nabi juga tidak ada yang mampu itu ngomong sama Tuhan. Yesus bukan Nabi. Yesus bukan Nabi. Dia adalah Benar Allah itu, yang sebenarnya. Jadi kok mampu kita bicara dengan dia? Ya. Itulah dia. Itulah dia Allah yang sebenarnya. Nah, Itulah abang belum mampu di situ. Kalau Yesus lahir ke dunia, ya kan? Dia benar-benar manusia, bukan separuh-separuh dia. Ya. Iya kan? Iya kan. Kalau lagi Bang Pei. Yesus itu manusia sempurna, dia manusia sempurna pada saat itu. Seorang Pei. Gimana Bang Pei? Dia adalah manusia sempurna, Yesus itu. Betul itu. Dia bukan manusia sempurna. Dia itu ibarat contoh. Manusia tidak akan mampu melakukan apa yang dia lakukan. Ibarat dia itu 5 roti dan 3 ikan memberi makan 5.000 manusia. Iya. Itu yang tidak mampu manusia lakukan. Oke. Di luar nalar, bukan? Oke. Jadi menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Apa manusia mampu? Kalau benar-benar dia manusia, dia akan mampu melakukan hal seperti itu. Kalau ke situ larinya, udah lain pembahasannya. Nah, itulah tidak ada manusia tidak akan mampu. Makanya jangan disampur baurkan. Kalau ke situ larinya, itu udah Bukan menjadi dia itu manusia sempurna. Jangan Opung bilang itu manusia sempurna. Ini secara umum. Tidak, Ini kita bicara secara umum dulu. Secara umum, jangan ke iman. Ya. Kalau iman Kristen jelas itu. Ya saya tahu itu. Saya tahu itu. Yesus itu kan nggak pernah sendiri dia. Itu ke sana larinya. Yesus Siapa itu bilang kan tidak bersama dengan Bapa di surga. Allah itu sendiri. kalau sendiri Yesus itu. Jelas manusia dia. Tapi dia disayangi Allah, ya kan? Nggak pernah dia berpisah dengan Allah. Itu di situ larinya. Pung agama apa sih, Pung? Saya ini karismatik. Karismatik. Ya. Nah, dalam kalau di pelajaran di karismatik, Pung, ditambah dengan ajaran Katolik sudah melenceng, Pung. Kalau karismatik itu aslinya dari ajaran Yahudi. Betul? Kalau masalah melenceng tidak melencengkan itu bukan hak kita itu. Bukan kita nggak boleh menyalahkan seseorang. Kalau kau salahkan imanmu nanti kan kau marah juga. Padahal itu belum tentu salah, ya kan? Ya. Yang jelas datang ke dunia Yesus itu benar-benar manusia. Tapi kalau dilanjutkan iman Kristen, barulah yang seperti yang Lai bilang tadi. Dilanjutkan iman Kristen. Baru berubah. Karena itu masalah iman, ya kan? Iman. Betul. Kalau masalah iman, iya pas yang lain. Tapi
Masalah Yang jelas Yesus manusia datang ke dunia. Kan? Iya. Seutuhnya manusia pun. Itu loh. Seutuhnya manusia. Karena Allah tidak bisa mati. Tapi kalau dibilang Yesus itu mati karena udah kosong dia, diserahkan. Seperti itu, Bu. Ya kan? Kalau Yesus tidak akan mati kalau memang ada Allah di dalamnya. Pada saat mati dia diserahkanlah rohnya itu kepada Bapa di surga sehingga dia biasa mati. Itulah. Jadi Jangan Yesus nanti benar-benar mati, salah. Pung. Ya, aku bertanya dulu sama Pung. Baik sama Bang Juma, apakah Yesus itu benar-benar mati? Mati? Mati. Yesus ya? Mati. Mati Yesus yang Bang Juma? mati. Mati. Matahari tanam. Kalau mati nggak bisa ditanam kalau nggak mati. Coba jelaskan dulu. Kenapa Opung bilang dan Bang Juma itu bilang itu mati? Memang mati. Apa nggak pernah kau baca Alkitab? Mati dia. Yohanes 13 Pada hari ketiga baru 30. bangkit. Hari yang ke-40 baru naik ke surga. Enggak kau baca? Itu memang pas. Itu bang pas. Tapi tadi apa benar-benar mati? Kau bilang nggak mati. Yang Apa jelas benar pada saat itu dia ya kan ditombak lembungnya. Ya kan? Nah, yang aku bilang itu, yang aku pertanyakan, apa benar-benar mati? Siapa Ya yang naik benar ke surga? mati dong. Benar mati. Mana ada bangsa di luar? Terus siapa yang naik ke surga pun? Bang Juma. Kalau mati saya di waring nggak pernah itu. Siapa yang naik ke surga itu? Yang jatuh ke surga? Dibangkitkan. Pelajarilah Alkitab itu. Memang mati. Ya dibangkitkan mati. Artinya itu tidak benar-benar mati. Gua nggak benar Cuman mati. itu jasadnya. Ibaratnya, aku jelaskan sedikit ya. Kami juga bicara jasad tadi. Jasadnya yang mati. Yesusnya yang mati. Jasadnya. Iya. Kan, nah, makanya saya bilang Jasad tadi. yang mati. Iya. Apalagi? Artinya itu tidak benar-benar mati. Hanya pengetahuan. Gimana ya? Gimana ya? Kalau mati, kalau benar-benar mati, tidak akan bangkit lagi. Itulah iman kita, ya kan? Kenapa dia mati? Ya kan? Karena ada pertanyaannya, kenapa dia mati? Kenapa dia mati? Coba jelaskan dulu. Kenapa dia mati? Ada yang mau dikerjakan di sana, dikerjakan Yesus itu. Di mana? Dia turun ke alam maut. Maut. Ya. Alam mautnya di mana, Pung? Untuk membangkitkan orang kudus yang mati sebelum yang dia, mati. yang belum mengenal dia. Kan banyak orang kudus sebelum dia mati, ya kan? Inilah akan dibangkitkannya di alam maut sana. Baru dia bangkit. Kau baca nanti dari Alkitab, pada Yesus bangkit, ada orang bangkit dari kubur. Ada itu. Tapi nggak usahlah kita buka Alkitab karena lama ya kan. Ini hanya apa aja lah ini, pembukaan supaya kita tambah pandai. Kalau nggak pandai, kita nanti ada kawan kita menanya, nggak tahu kita apa tujuan Yesus itu mati. Ya kan? Karena hanya Yesus jalan ke surga. Ya kan? Jadi sebelum Yesus lahir, yang mati sebelumnya siapa yang dikenal dia? Karena hanya Yesus jalan ke surga. Makanya dia turun ke alam maut untuk cari orang-orang kudusnya sebelum dia mati. Coba, coba mana ayatnya, Pung? Coba ayatnya mana, Pung? Jangan ada, Pung. Coba mana ayatnya, Pung? Mencari. Mana ayatnya, Pung? Udah aku bilang tadi sama kalian. Mana ayatnya, Pung? Bisa kau pelajari sendiri. Bisa kau pelajari sendiri itu. Jangan pelajari sendiri. Coba jelaskan dulu di mana ayat mana?
Kalau saya berbicara udah ada ayatnya, ya. Di mana, Pung? Ayat mana, Pung? Kalau dicari-cari, itulah yang membuat kita waktu kita banyak. Tidak, Padahal Pung. Kesimpulannya itu juga. Itu artinya ada Opung berani bilang seperti itu. Artinya Opung sudah ada itu fakta dan data. Ya pasti ada itu. Mana? Karena saya Tunjukkan, Pung. saya sudah sering Jangan Opung ini jangan untuk Kristen ini, Pung. Hah? Jangan Opung ini ke Kristen. Coba tunjukkan. Kau sering nggak baca Alkitab kau? Sering kau baca Alkitab? Itu bukan urusan Opung. Tunjukkan mana ayatnya, Pung. Jangan Berarti kau nggak tahu. Berarti kau nggak tahu itu. Coba deh, jangan berdebat di Kalau mau sini. cari data, ya kan? Kalau mau cari data baru kita tunjukkan. Kalau mau cari data kita bikin waktunya. Sekarang waktunya waktu sudah. apa waktunya? Mana? Gak ada orang mau nanya kita kalau lama-lama nanti kita cari-cari data itu. Soalnya kau pelajari waktu kebangkitan. Jangan ada Pung. Jangan menjelekkan Pung. Loh, berbicara secara fakta, Pung. Kenapa kau bilang menjelek-jelekkan? Ya, artinya Opung nggak bisa menjelaskan di mana itu itu. Sudah saya jelaskan, ya kan? Jangan seperti itu, Pung. Jangan seperti itu, Pung. Cuman kau belum paham Alkitab, itu aja itu. Opung yang nggak paham Alkitab. Kenapa kau bilang tidak mengerti, Opung? Mana kenapa kau bilang Yesus tidak mati? Kok dikubur nggak mati? Dikubur itu jasadnya cuma mati. Cuman kalau dia tidak benar-benar mati, Pung, dia hidup bangkit. Jasadnya yang mati. Siapa bilang rupanya roh yang mati? Jasad yang mati. Ya kan? Opung ini, Opung. Belum paham kau, nggak usah kau berdebat. Opung yang paham. Opung udah tua. Kedua mati. banyak, Coba dulu. Pung. Iya, Roh nggak mati. Berbuat banyak, ya kan? Malu Opung itu yang puni. Kalau kau masuk. Makanya aku naik tadi, penjelasanmu nggak bagus tadi. Nggak bagus. Apanya nggak bagus? Nggak bagus. Jelaskan dulu, mati nggak Yesus itu? Aku ngomong secara fakta, Pung. Bukan mengada-ada seperti itu. Jelaskan dulu. Ambil dulu faktanya dulu. Yesus itu mati nggak? Hidup nggak? Kalau kan mati dia kan? Menurut aku. Itulah faktanya. Apa? Faktanya mati Yesus. Kau bilang nggak mati. Itu aja udah salah. Dia nggak mati, Pung. Cuman itu. Jadi kok ditanam? Ada nggak manusia di dunia ini setengah mati ditanam? Kau bilang. Ada aja kau. Pembunuhan itu, Pung. Kalau orang hidup dikubur. Itu penyiksaan namanya, penyiksaan. Betul. Jangan kau kubur. Jangan kau kubur setengah mati saudaramu ya. Ada aja. Ya, harus sama-sama Kristen kok kita berdebat, itulah. Kita sama-sama Kristen tapi kita nggak saling mengerti. Makanya berdebatlah, ngomong secara fakta. Soalnya ini di dunia maya. Itu udah fakta yang kubilang. Boleh dikatakan gini, Indonesia ini sebagai PR-mu nah ini, ya kan? Iya. PR aku yang bilang PR. Udah ngomong juga. Karena kau jarang gak ada dalil, gak ada itu kejelasannya. Saya sudah baca Alkitab, tapi kau belum. Itunya makanya kalau Opung udah baca Alkitab, nggak berani Opung ngomong seperti itu. Gini, follow aku dulu biar kita ngomong nanti masalah itu. Biar ku jelaskan nanti sama kau. Kalau didengar orang nggak enak itu, nanti kau jadi malu. Sini aja jelaskan. Itu artinya itu berdebat secara berdua. Ini enggak. Semua yang mendengar secara detail. Iya. Nanti orang-orang lain ditawai kau, nggak usah lah. Tidak ada diketawa-ketawaan. Kalau memang salah ya disalahkan. Iya, salah pun kalau salah salah, tapi jangan diketawai orang. Ketawain orang sekarang ini loh. Jelaskan aja, jangan sembunyi, Pung. Jangan ada. Mungkin diketahui orang sebagai Kristen. Kalau memang Opung Kristen. Dari tadi aja udah diketahui orang kau bilang Yesus nggak mati. Aduh. Mati nggak Yesus itu? Yesus
itu Mati cuma nggak Yesus? jasadnya. Kalau Sudah- Yesusnya nggak mati, Pung. Itu. Jadi maunya apamu yang mati? Kau ada aja kau. Aduh, jasadnya cuma mati, Pung. Kalau Yesusnya nggak mati, Pung. Yesus kau bilang mati. Ada aja kau. Siapanya yang mati? Jasadnya, Apanya Pung. yang mati? Jasadnya. Jasanya Yesus kayak mana kau? Ya, Yesusnya nggak mati. Itu situ lah kau keliru kau. Coba belajar, Kalau mati belajar baca Jangan, baik-baik. Ya, jangan kau jadi orang yang nggak pernah baca Alkitab. Mati, ya kan? nggak ada mati. Kalau mati nggak bangkit dia. Tapi bangkit dia kembali karena dia maha kuasa. Itulah kau bilang. Jangan kau bilang nggak mati. Nggak ada Dia mati mengalahkan dia. kematian. Kalau mati nggak Pada udah saat mati, lagi- mati betul Dengar dia. dulu. Nggak bangkit dia kalau Dengar mati. Pada saat Ini mati bangkit kok. dia itu mengalahkan kematian. Dia mengalahkan kematian dia pada saat mati. Bukan nggak mati, benar-benar mati dia. Ya kan? Kalau benar-benar mati tidak akan siapa yang bangkit itu. Kalau benar-benar mati dia. Tolol kau. Jadi maksudmu pura-pura mati dia. Itu. Aduh. Itulah kau nggak tahu Alkitab. Masa pura-pura mati kau bilang Yesus itu? Sandiwara. Terus yang naik ke surga itu siapa? Belajar kau dulu. Nanti malu orang nengok kau. Yang naik ke surga itu siapa? Yang terangkat ke langit itu siapa? Ya Yesus lah. Jadi siapa lagi? Dia nggak mati dia. Dia bangkit dari kematian. Kayak mana ya kau? Nggak mati. Dia bangkit dari kematian. Makanya orang itu pada saat itu pada murid-muridnya nggak percaya hari itu, nggak percaya. Seperti si Thomas, tahu apa si Thomas? Saya nggak percaya kalau belum kucucukkan tanganku ke lenganku ke tangannya yang kena paku itu. Itu si Thomas itu. Jadi kau si Thomas juga yang kau kurasa kau tuh. Percaya kau mati Yesus. Kan si Thomas nggak percaya mati Yesus itu, nggak percaya bangkit. Itu dia, kau belajar itu. Kan ada Alkitab, si Thomas nggak percaya sama Yesus itu. Benar-benar nggak bangkit Yesus itu, nggak percaya deh. Kalau nggak cucukkan tanganku ke lubang paku itu yang di tangannya itu, saya tidak akan percaya kata. Datang Yesus, cucukkanlah, ini saya. Baru percaya si Thomas itu. Itulah lah ya. Nggak usah kita keras-kerasan lah. Kalau mengenai Alkitab ini, kita belajar sama-sama belajarnya kita ini. Kalau mau data, besok kita cari data. Bisa aja kita nanti besok-besok ketemu, kita cari datanya. Iya kan? Masa nggak percaya dengan data? Aku yakin ada itu, karena sudah sering saya baca. Aku tanya-tanya datanya nggak ada. Aku bilang datanya. Mana begini? Udah aku bilang kalau kita cari data sekarang, udah jam berapa ini? Artinya itu Opung nggak bisa hafal. Abang bilang tadi, Opung bilang tadi aku belajar Alkitab ya kan. Jadi Opung masih bilang itu masih mencari data. Artinya Opung belum belajar. Belajar loh Opung. Jadi Alkitab ini itu. Alkitab ini bisa kau hafal. Jadilah kekristenan yang baik. Kau hafal. Bisa kau hafal roll kepala rupanya Alkitab ini di mana-mana dia. Kan Artinya kita bukan nggak masalah catat itu. Karena saya bukan ke situ jurusanku mencatat-catat itu. Bukan Tapi saya mencatat. Tapi Bukan isinya mencatat. sudah tahu aku. Isinya tahu. Opung udah tahu, tapi ayatnya Opung juga harus tahu, Pung. Ini mencari. Kita gini ya. Yakinlah kau. Kalau firman Tuhan ini dihafal-hafal, kita jadi bodoh itu. Tapi isinya aja yang penting. Isinya yang penting sama kita. Bayar Opung nanti ke neraka juga Opung. Isinya yang penting. Tuhan Yesus dia tidak pernah mengatakan kitab ini dihafal-hafal. Untuk apa dihafal-hafal? Kalau rindu kita baca Alkitab, bukan dihafal-hafal.
Kita bukan Ya kan? menghafal, bukan menghafal, mengingat. Mengingat itu artinya kalau kita berbicara, Iya. mengungkapkan, dengarkan dulu, Pung. Dengarkan dulu. Ya. Kalau kita sudah berani mengutarakan atau mengatakan suatu hal, itu udah ada itu seperti di Alkitab, ayatnya berani kita pertanggungjawabkan. Ini enggak. Opung, aku tanya tadi mana itu? Ayat berapa? Masih mencari-cari. Oh, gini. Jangan Gini, seperti itu, Pung. Biar ku balas dulu sama kau dulu. Iya, Pung. Balas, Pung. Kau kan tadi bilang kan Yesus tidak mati. Itu jangan membuat pertanyaan, Pung. Mana apanya? Beratnya, Mana datamu? kalau Mana membuat datamu? pertanyaan dalam pertanyaan itu tidak akan tuntas, Sama Pung. saja itu. Nanti juga aku bertanya Kan juga bilang- sama Pung, nanti gak ada jawabannya, Pung. Kau bilang Itu kan dulu jawab. hafal kau kan, yang kau Jawab, ucapkan itu jawab kan dulu kau masalah hafal, itu yang kan? kupertanyakan tadi. Jawab dulu yang ku pertanyakan tadi. Terus boleh Opung bertanya lagi balik sama saya. Ya Aku akan maksudku tegas. mau mengatakan argumenmu dulu saya dulu. Kau bilang Bukan hafal, mematahkan, tidak akan Enggak- patah, enggak Pung, ter- kalau sebelum itu tuntas. Alkitab ini banyak, jadi nyari-nyari itu kan susah. Tidak banyak, Bung. Hanya ada satu titik Alkitab segini tebalnya, Bung. Di bumi ini. Jadi berapa lah itu? Berapa pasal lah itu? Kau lah dulu kutanya. Ya. Kalau masalah pasalnya, itu lu pertanyakan. Jangan masalah pasalnya Ini, dulu. ini paling gampang ini. Berapa pasal Alkitab itu? Iya, Opung ini bertanya dalam pertanyaan, gak ada jawaban. Orang kau pandai-pandaian. Kau bilang Pandai-pandai. hanya satu kau bilang. Jangan pendek-pendekan, Pung. Itu aja nggak Berdoalah tahu kau banyak-banyak, Pung. berapa pasal Alkitab Biar- itu nggak tahu kau. Jadi mau nanya saya lagi kau. Nggak harus tahu kau itu. Maaf ya, harus tahu kau berapa pasal Alkitab itu. Biar jangan keliru kau. Baca semua dulu. Alkitab itu berapa pasal. Ya kan? Itu dia. Pasal aja nggak tahu apalagi ayatnya. Berapa pasal kita kau nggak tahu. Apalagi Kalau ayatnya. Kristen itu, Lebih banyak ayatnya daripada pasalnya. Aku utarakan ya, Pung. 1189 pasal, Pung. Dari mana itu? Aja, Pung. Cek aja, Pung. Silahkan dicek, Pung. Dari mana kau ambil itu? Kok dari mana aku ambil itu? Cek sendiri aja, Pung. Jadi Opung, aku bertanya dulu, berapa pasal ayo? Aku ada dalil, aku ada bukti. 6.666 ayat pasal itu. Aduh, Opung, Opung. Kalau nggak yakin kau tengok pasalnya. Aduh, Opung, Opung. Makanya kalau 1189, anti Opung. Gris anam-anam dia anti anam-anam biar tahu. Mana Itu ya? anam-anam anam-anam lembangnya. 6.666. Coba jelaskan. Di perjanjian lama berapa pasal? Di perjanjian baru ada berapa pasal? Oh, itu tambah susah nanti, tambah susah Tambah kalau itu. susah. Yang jelas sudah saya katakan 6.666 pasal. Itu loh. Itu aja kan kau nggak tahu kan? Itulah tandanya saya lebih pandai tidak daripada kamu. Tidak, Pung. Iya. Di perjanjian lama, Pung, pasalnya 929 pasal, Pung. Atau bisa disebut 39 kitab. Sudah. Di perjanjian baru 260 pasal, 27 kitab. Coba jelaskan itu, Pung. Jangan seperti angka anam-anam. Pasalnya, baca pasalnya. Iya, aduh di pasalnya. Pasal terpanjang Mazmur 119 atau 176 ayat. Sudah? Sudah, Pung? Mazmur berapa bab? Mazmur bukannya 150? Bukan. Hah? Bukan. Masa sih? Tidak akan ada 150. Kalau di Mazmur itu 119 atau 176 ayat. Itulah Mazmur. Iya. Baru tahu aku, Bang. Coba cek sendiri.
Itu makanya Pung, Opung ini harus belajar itu di perjanjian baru Pung. Jangan terus belajar terus di perjanjian lama. Enggak, saya perjanjian baru kok. Saya di Mana perjanjian baru? Kalau perjanjian baru Saya itu ada ini- 6. Saya Kalau di ini- perjanjian baru lengkap, di kelengkapannya itu bukan di situ Pung. Setengah hilang kok dibuat Opung. Enggak, perjanjian baru itu kan itu perjanjian baru itu kan istilahnya dia membuka, ya kan? Membuka apa Perjanjian membuka? Penutup lama- itu Pung. Enggak ada membuka, penutup. Teman-teman di bawah coba cek Mazmur itu berapa bab. Perjanjian coba. lama pembuka. Silakan cek di bawah. Kasih komen, kasih Perjanjian komen. baru itu penggenapan. Mazmur, Itulah Mazmur. maksudku tadi. Setahu saya 150 sih. Coba. Opung ini kok bisa tahu ini ya? Tapi cuman dia tidak tahu tata letaknya, tapi dia paham. Opung minum kopi. Ah, Minum kopi. iya ini dia. Oh. Iya, 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 iya. Ah, 150 Biar kan santai. aku bilang. Biar segar. Iya. Jadi tadi nggak ada dalilnya. Yesus mati ya mati beneran lah. Masa mati setengah-setengah mati? Mati suri jadinya kalau Iya. setengah mati. Iya, dia takut bahwa Kristen itu salah kalau dibilang Yesus itu nggak mati. Sebenarnya mati. Mati. Tapi ya kan, kalau mengenai ke situ nanti udah beda karena Iman. ada pasalnya. Kenapa dia mati kan? Ada lagi yang mau dibahas di situ. Kalau mati benar mati dia, cuman kenapa dia bangkit? Dia nggak bisa menerangkan kenapa dia bangkit. Diikutkan orang Kenapa ini. dia Ada mati? di komen itu 150, 150, 150. Itu di Mazmur, perjanjian baru. Mazmur. Silahkan cek. Mazmur itu 150 pasal memang. Bab. Di bab Jadi Yesus itu memang betul-betul mati, nggak bisa tidak. Karena kalau tidak mati masa dikubur. Kalau tidak mati ya berarti nggak bangkit dong. Bangkit dari Iya. pingsan jadinya. Kalau Yesus nggak mati, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak naik ke surga, sia-sialah iman percaya Kristus. Temanmu. Oh. Iya, Iya, nggak iya, iya. nggak ada mau dibenarkan lagi itu. Kalau nggak Yesus nggak mati, Yesus nggak bangkit, Yesus nggak naik ke surga, sia-sialah iman Kristen itu. Karena itu sudah dinubuatkan pada saat itu, karena iman itu sudah tahu itu akan terjadi. Cuman bukan berarti direncanakan harus mati dia. Sama seperti kita ini, ya kan? Kita kan udah tahu kita mati. Tapi mati kenapa kita nggak tahu kan? Iya, iya, Betul nggak? betul. Betul nggak? Sudah tahu dia akan mati, tapi mati kenapa nggak tahu dia? Karena itu penglihatan orang iman-iman itu penglihat tadi, imam-imam itu bisa melihat dia masa depan mereka. Makanya dituliskan di Alkitab akan terjadi ini, itu loh. Iya, 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 iya. Nggak tahu lah orang-orang yang nggak mengerti itu kan, mana tahu dia mati kenapa dia besok kan? Kan bisa aja kan? Betul. Pung. Hebat kurasa pengetahuannya, tahu dia mati kena bunuh besok atau mati kenapa kan? Opung. Bisa aja dia tahu. Kalau Opung. Halo Opung. ya Opung tadi berapa tadi bilang apanya Pung? Aku di sini aku semua data detailnya. Biar Opung bisa belajar lebih baik lagi. Ya. Kalau di Protestan atau di Katolik itu 1189 pasal Pung. Pasal ya Pung ya. Sudah. Ayatnya berapa? Tunggu sebentar Pung. Terbagi atas 929 pasal dalam perjanjian lama. Sudah? Biar Pung paham. Sudah? Ya. Di tinggi 39 kitab. Dan
260 pasal dalam perjanjian baru, atau bisa disebut itu 27 kitab. Biar pun paham. Jadi totalnya detail 1189 pasal. Ya. Coba cek sendiri, Pung, ya. Jadi artinya Opung ini masih kalah debat sama saya, Pung. Nggak apa-apa, Jadi, nggak dalam apa-apa. hal- Nggak dalam apa-apa total- kalau debat. Tapi gini, ada satu hal yang mau aku bilang sama kau. Iya. Kalau udah tahu kau pasalnya itu berapa atau ayatnya itu berapa, udah ke surga kau. Ya. Tidak, bukan masalah itu, Pung. Masalah apa lagi? Pendeta aja atau pastor aja tidak akan berani bilang dia ke surga, Pung. Itulah yang ku maksud dari tadi. Dari tadi nggak tahu kau. Kita hanya memohon, Pung. Kalaupun hafal kau Alkitab itu. Jangan tahu kau mendebatkan berapa seperti tahu itu. kau ya kan. Belum tentu kau ke surga kalau nggak tahu kau isinya. Itu loh maksudku tadi. Iya. Pung, Itu yang ku pancing sama kau. Iya. Sekarang gini, Pung. betul. Aku yakin akan naik ke surga, Pung. Bangkit ke surga. Kenapa? Karena aku adalah pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Aku yakin akan ke surga. Kau dulu ku tanya dulu kau ya. Ada nggak harapanmu ke surga? Ada. Karena aku adalah pengikut Yesus. Ambil firmannya dulu, cari firmannya dulu. Itu adalah bukan masalah. Dengarkan dulu. Apakah kata-kata firman Tuhan yang bisa kau pegang supaya kau terjamin ke surga? Maksudnya, Pung? Maksudku isi firman Tuhan yang bisa kau pegang sekarang supaya kau berharap pasti ke surga gitu loh. Itu maksudku. Di sini hujan ya. Maaf mungkin kurang jelas ya, hujan di sini. Bagus suaranya, Hujan Pung. deras. Aman. Coba dulu. Bisa kau terangkan pengharapanmu ke surga, apalah isi Alkitabnya itu? Matius 19 ayat 29. Nah, coba. Hidup kekal bagi pengikutnya. Bagi pengikut Kristus. Udah paham, Pung? Terus? Satu lagi, Pung. Di Yohanes, Pung. Nah, coba. Menyediakan tempat untuk pengikut Kristus. Lagi, Pung. Matius 7 ayat 21, Pung. Melakukan kehendak Bapa, atau bisa diartikan pengikut Kristus, akan naik ke surga apabila betul-betul mengikuti Kristus. Ya. Seperti itu, Pung. Apabila Yang tidak pertama mengikuti tadi- Kristus, tidak akan bisa. Yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi itu Matius 19 apa isinya? ayat 29. Apa isinya? Hidup kekal bagi pengikutnya atau pengikut Kristus. Itu kan janji itu. Iya. Hidup kekal bagi Terus pengikutnya. apalagi di kita nubuatkan kalau nggak janji. Ini aslinya, Ini Mana aslinya? Apabila Kau tanya tadi pertanyaannya, mana perjanjiannya? Mana? Coba jelaskan. Dengar dulu. Iya, aku dengar. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga, oke? Ya, betul. Percaya kau dalam hati, dalam perkataanmu, ya kan, bahwa Yesus akan bangkit, kau akan bangkit. Itu loh, itu kata-katanya. Percaya dalam hati, mengaku dalam mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, seperti itu. Kenapa Opung tidak percaya? Siapa rupanya nggak percaya? Ya, kenapa Opung bilang tadi itu udah pasti kau masuk ke surga? Opung bilang tadi sama aku. Aku sudah bisa pastikan karena aku adalah pengikut Kristus akan ke surga. Aku pastikan itu. Jadi kalau kau berbuat jahat, itu bukan pengikut Kristus, Pung. Kalau berbuat jahat. jadi sekarang kau udah benar-benar sempurna gitu.
Makanya kau yakin. Aku bukan bisa mengatakan itu adalah benar-benar sempurna. Aku bisa dikatakan aku adalah pengikut Kristus, Pung. Enggak, kalau pengikut Yesus mau ke surga harus sempurna dia. Kalau pengikut Yesus itu, kalau benar-benar dia akan berbuat baik, apa yang dilakukan yang terbaik, itulah yang dilakukan, itu adalah pengikut Kristus. Itulah yang berhak masuk ke surga. Apabila tidak itu melakukan yang Opung bilang katakan tadi, kejahatan, itu bukan pengikut Kristus. Jadi kalau kau berbuat baik kau, semuanya kau lakukan yang baik, apakah kau ke surga? Udah sih pastikan tadi sudah masuk ke surga. Itu kan udah ada perjanjiannya. Sudah ada 3 tadi ayat. Iya, itu janji. Janjinya itu, janji. Janji itu kutipan dari Alkitab. Dari mana aja lagi yang kita bisa ambil kalau bukan dari kutipan ayatnya. Kalau iman saya gini loh. Berarti Ya kan? Semua manusia sudah berdosa di atas bumi ini, oke? Oke. Tapi Yesus lahir untuk menyelesaikan semua itu. Dan juga kalau kita dihakimi nanti, yang dihakimi itu, ya kan, kesalahan kita tidak diperhitungkan. Bukan karena kau baik, bukan karena berbuat baik, enggak. Kesalahan tidak Itulah diperhitungkan. indahnya kekristenan, Pung. Itulah indahnya kekristenan. Sudah dipositifkan apabila melakukan kebaikan akan itulah isinya. masuk surga. Bukan kau karena berbuat baik, bukan. Jadi hari penghakiman nanti biar tahu Yesus sudah menebus dosa manusia. Itulah motifnya, Pung. Pegang omongan saya baik-baik. Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa manusia, dipastikan manusia pengikut dia akan naik ke surga. Iya, tapi kalau tidak akan bisa naik ke surga selain dari Tuhan Yesus. Ingat itu, dari kutipan dari kitab kita, Alkitab. Sekalipun dosa kita sudah tebus, itu nggak boleh istilahnya kita berbuat dosa lagi, karena kita berbuat dosa lagi kan, masih banyak dosa-dosa kita yang mau diperbaiki. Kalau kita ikut-ikut semua, Pung, tidak akan selesai. Kita ikutin jalurnya aja sama alurnya. Kita ikutin kitabnya. Kita ngobrol secara detail. Ada fakta, ada kutipannya dari kitab kita sendiri. Kalau gitu, orang Kristen semua ke surga enggak? Itu pertanyaan tolol. Udah ku bilang tadi, apabila dia mengikut Kristus, dipositifkan akan naik ke surga. Bukan kalau berbuat jahat, artinya dia itu pengikut iblis. Semuanya manusia berbuat jahat. Mana? Buktikan. Mana berbuat jahat? Bang Juma, jelaskan. Kau pernah mencuri enggak? Aku tidak pernah, Pung. Enggak pernah kau mencuri? Tidak. Bohong kau. Bohong kau. Opung jangan seperti itu, Pung. Bohong kau enggak pernah mencuri. Tidak pernah mencuri aku. Ingat dulu karena dosa besar dosa kecil sama. Pencuri pena pun atau pencuri mangga pun. Aku tidak pernah mencuri, Pung. Aku tidak pernah mencuri. Pernah makanya berbohong itu mengada-ada. Kau pernah berbohong enggak? Kalau berbohong dalam kebaikan itu pernah, Pung. Ada bohong dalam kebaikan? Ada, Pung. Berarti ada dosa yang baik. Itu pengertiannya beda itu, Pung, beda. Bohong Berbohong dosa dalam kebaikan itu ada. Ibaratnya bohong ada orang dosa. berantem. Aku kasih Bohong contoh. dosa. Aku kasih contoh. Ya, aku kasih contoh. Berbohong demi kebaikan. Ibaratnya ada orang berantem, ya kan? Iya. Enggak, dia itu baik, padahal dia itu jahat.
Itulah kebohongan untuk Mendamaikan. mendamaikan. Tapi tidak bohong kan? Bohong itu Pung, bohong tapi kebaikan. Udah jelas kau bilang baik lagi. Mana yang muter-muter kau? Mana buktinya itu dosa itu bohong itu dosa. Mana. Asalkan bohong udah dosa. Mana ayatnya? Mencuri, Mana ayatnya dosa itu bohong? jangan kau bersaksi dusta. Coba. Jangan bersaksi dusta. Itu lain hal. Itu bukan bersaksi dusta. Itu berbohong. Beda bohong sama saksi dusta. Bedakan dulu, Bung. Bedakan mana bedanya itu? Atau Opung bisa makan? Bersaksi dusta Bohong atau dusta enggak? mendamaikan? Bohong dusta enggak? Aduh. Itu bohong itu dusta bukan sama itu pengertiannya tolol. Lama juga. Gini, maaf ya, maaf. Gak boleh kata-kata seperti ini ya. Iya. Gak betul. boleh bilang tolol, itu Apa? salah itu. Beda itu dusta sama bohong. Bedanya mana? Dusta bohong mana bedanya? Dusta itu menyembunyikan hal yang tidak baik. Enggak. Dusta Itu namanya dusta. Dusta itu enggak bohong. Aduh. Capek juga. Kau beda-beda kan yang sama itu. Tidak ada beda-beda yang sama. Itu beda. Bohong sama dusta itu beda. Kau bilang Bohong pula demi tolong kebaikan orang. itu ada. Oke lah kalau gitu. Ya, turunlah Pung. Saya juga mau tidur ini. Turunlah. Capek aku. Kalau disama-samakan dusta dengan bohong, aku nggak terima aku itu. Dusta, bohong dibeda-bedakan berarti kita Belajar lagi Pung ya, belajar lagi Pung. Lebih giat. Berdoa lah Pung. Udah tua. Udah jam sore juga Pung ini. Lain kali aja lah kita lagi ya ketemu ya. Oke, aman itu Pung, aman Pung. Bagus itu perdebatan kita, jangan dibawa dalam hati ya. Iya, tidak Pung. Supaya naik pemikiran kita, bagaimana saya mendekatkan Tuhan. Ada jalan keluar untuk kita. Oke. Oke Pung, aman itu Pung. Ya. Sarankan Opung belajar lebih baik lagi ya Pung ya. Yuk. Udah sore kok. Aduh. Lucu juga. Itu dia Bang Juma. Jadi kalau berdebat itu secara untuk meningkatkan keimanan itu baik juga sih. Cuman dia itu membalik-balikkan. A udah sampai ke C, kebalik A lagi seperti itu. Jadi capek kita. Iya. Iya. Tapi bagus. Kalau berbuat tidak tuntas. Kalau berbuat pertanyaan dalam pertanyaan tidak akan tuntas. Tidak ada jawaban. Iya, betul juga, betul. Oke Bang, Jadi Bang apa Pai. lagi? Ya. Kita rehat dulu, kita istirahat. Oke Bang Juma. Iya, oke, makasih ya Bang ya. Udah berdiskusi dengan baik. Oke, selamat malam Bang Juma. Iya, malam Bang, malam. Hati-hati di jalan ya. Yuk. Iya, salam kenal juga Bang Pai. Silakan. Salam kenal juga Bang Juma. Siap. Opung manajemen emosinya bagus. Saya salut sama Opung. Kalau Bang Pai semangat juangnya bagus. Cuman yang kuherankan ini adalah sebenarnya antara Opung dan Bang Pai tadi itu satu pendapat. Maksudnya pandangan mereka itu sama. Cuman mereka menilainya dari sudut yang berbeda. Jadi apapun kebaikan menjadi materi pertengkaran.
hal yang baik menjadi pertengkaran, hal yang baik yang bertengkar. Padahal sesuatu yang sudah benar-benar sama sebenarnya, tetapi karena mereka ngotot mempertahankan kebenaran argumentasi dan pendapat, sebenarnya itu sama. Yang satu mengatakan tak ada Yesus mati, tapi cuma jasadnya. Jadi tidak mati rupanya. Ya tidak, karena cuma jasadnya, rohnya tidak. Yang satu opung mengatakan, wah bagaimana mungkin, kenapa dia dikubur kalau dia nggak mati? Berarti dia mati. Padahal sebenarnya tujuan mereka ini sama. Oke, aku ketawa, lucu benar-benar. Artinya kan yang Yesus kan mati jasadnya kan gitu, tapi rohnya tidak. Ya sudah, berarti memang betul jasadnya mati, ya udah, rohnya tidak. Kan memang semua manusia tidak mati rohnya, yang mati itu cuma. Sebenarnya mereka ini dari tadi sepakat satu-satu ini, cuman ya masing-masing memperkuat argumentasi masing-masing, padahal tujuannya sama. Ada lagi si opung 6.000 apa 6.660 lucu coba deh. Halo, semangat malam. Halo. Iya, jaringannya nggak bagus bang. Dari Muslim. Bang. Halo. Kristen. Iya, Kristen. Iya, halo. Jaringannya tidak bagus. Iya. Buka kamera boleh? Bagus. Kristen. Iya, silakan buka Bagus kameranya jaringan, bang. Iya, buka kameranya silakan. Silakan. Buka kamera boleh, abang? Ya bang. Sip. Ya sudah. Oke. Salam kenal Bang Pamon. Gini bang. Ya, iya, silakan. Abang tadi siang itu saya ikuti. Oh, bagus. Iya, gimana? Terus perkataannya abang tadi itu agama itu di Indonesia nggak takut sama yang lain. Masih ingat gak bang? Maksudnya gimana? Agama kenapa? Kan ada tadi perdebatan itu yang apa itu tadi yang tanyakan agama apa yang banyak di dunia. Oh, iya. Masih ingat kan bang siang tadi? Masih ingat. Terus bang? Terus yang saya tanya memang di Indonesia ini sebenarnya kan ada beberapa agama yang diakui kan? Iya. Betul? Benar bang. Terus yang saya heran sebenarnya sudah ada mayoritas dan minoritas. Terus? Halo? Iya, terus bang, terus. Tapi herannya yang mayoritas masih menindas yang minoritas. Menindas? Seperti pembubaran kebaktian, penolakan pembangunan gereja. Jadi kenapa sebenarnya begitu? Sudah banyak lagi, nggak banyak ini malah dibubarkan. Apa alasannya itu sebenarnya? Mungkin salah satunya izin kali bang. Izin biasanya tuh terkendala izin. Izin itu ada dan bahkan pun di pembangunan contoh masjid juga pasti ada yang tidak ada itu sebenarnya.
dan lengkap. Ya, biasanya karena faktor izin. Anda kan bertanya biasanya karena faktor izin. Atau di situ tempat kumpul-kumpul mabuk, minum tua. Enggak lah. Gitu. Enggak. Ya, itu salah Izin satu dibubarkan bagian. itu. Apa alasannya sebenarnya? Maksud saya di sini apa alasannya? Sudah mayoritas dan ini kecilnya Kristen di Indonesia ini. Iya, Malah maksudnya. apalagi dibubarkan. Ada apa sebenarnya alasannya? Bukan Ya, itu masalah tadi. surat izin, bukan. Loh, Apa dari yang mana Anda takut tahu? yang minoritas? Coba pemahaman abang dulu lah. Kan saya sudah menjawab tadi, tapi Anda tolak semua. Kalau saya sih melihatnya Itu karena tidak masuk akal. Bang. akal Anda yang tidak bisa menerimanya. Jadi ada juga karena faktor Kalau soal umat Islam izin itu banyak juga pembangunan masjid atau yang lain-lainnya tidak ada izin itu. Banyak. Tapi mungkin ketika Anda mengatakan Jadi, tidak ada izin, takutnya mungkin Anda belum pernah mengecek barangkali. Tapi kalau mereka yang melakukan aksi mungkin sudah pernah melapor ke RT, ke RW, ke lurah. Tapi yang di gereja ini yang tidak mau berubah. Contoh, misalnya mereka teriak, mabuk-mabukan di situ. Bisa jadi kan udah kebiasaan itu biasanya. itu Ya, sebenarnya kan identik, cari alasan itu. Mana ada mabu itu di kebaktian itu? Nggak mungkin kan? Bukan. Jadi di sini saya pikir itu apa yang takut sama yang minoritas? Sepertinya ini benar ini sebenarnya ya. Yang makanya yang itu sebenarnya bang, itu yang sering kena pukul itu. Oh, berarti sudah benar. Itu ngapain Islam? Berarti sudah benar lah Islam bukan itu. tidak salah, tapi ini kan beda-beda keyakinan ini. Tapi kenapa saya tidak sekali? Enggak, kalau saya melihatnya kalau Kan saya masalah soal ditanya, benar salahnya. kalau saya ditanya kenapa kalian dibubarkan kebaktian? Karena kalian Kristen tapi manggil-manggil Tuhannya umat Islam. Ya. Itu alasannya. Loh, Kalian Kristen tapi yang kalian panggil Allah Bapa, Allah Anak. Kenapa kau panggil Tuhannya umat Islam? Itu makanya umat Islam marah. Kenapa nggak panggil Tuhannya sendiri? Coba panggil Theos Bapak. Kalau saya iya, kalau saya sendiri alasannya. Yes. Ngapain panggil Tuhannya orang Islam di situ sementara kalian Kristen? Pemahaman abang itu salah. Oh enggak, kalau saya kan Anda tanya saya. Begitu bang. Kan Anda tanya saya, jadi saya jawab begitu karena saya tidak suka orang Kristen memanggil nama Tuhan saya sambil mabok. Makan babi panggil Tuhan saya. Nyembah makhluk yang keluar dari kubur panggil Tuhan saya. Ya saya nggak suka lah bang. Masa Tuhan saya dibawa-bawa pada saat kalian melakukan ibadah-ibadah kayak gitu? Tidak masuk. Itulah alasannya. Lu kok nggak masuk akal? Lucu abang ini. Anda bertanya atau jangan-jangan lagi pengaruh Yang heran gini? Jangan Anda lagi mabuk. Sudah mayoritas. Kan sudah dijawab karena kalian Tuhannya bukan Allah. Kan sudah dijawab. Karena mungkin di situ kalian jadikan sebagai tempat. Apakah? Karena kalian memanggil Tuhan kami di situ, padahal kalian itu tidak menyembah Tuhan kami. Kalian menyembah dewa dari Roma, kok panggil Tuhan kami gitu loh bang. Nah, ditanya dapat terima, itulah kalian mental penjajah begitu. Mana ada? Kenapa panggil? Takut kan? Kenapa? Takut ini nanti. Kenapa panggil Tuhan kami? Lama-lama Kenapa nanti, Tuhan kami yang dipanggil? Kenapa Tuhan kami dipanggil pada saat kalian menyembah kami itu? Lah kalian memanggil Allah. Nah, ayo. Nggak sadar-sadar juga. Lu apa?
Itu Kenapa aja kalian- itu alasannya dibubarkan itu. Iya jelas lah. Itu Bagaimana alasan kalau yang Yesus juga dibubarkan. nama Yesus dipanggil-panggil juga pada tempat bukan tempatnya? Mau juga kalian? Kan ada juga di Bible Kalian itu, Bang. melakukan Allah. Ya justru itu kenapa ada di Bible. Kenapa dikasih masuk nama Tuhan kami di situ? Udah jelas-jelas bukan firman Allah dimasukkan ke situ. Itu alasannya. Nah makanya nanti rubah. Jangan lagi ada nama Tuhan kami di kitab kalian gitu loh. Supaya kalian itu Nggak berubah kalau itu, ada Bang. yang melanggar, ya dirubah dengan itu bukan Tuhan Anda kan lucu. Agama tolonglah, apa ini? harapan kami, harapan saya ini abang juga bisa tahu. Ini sudah abang yang tadi aku udah banyak terbesar di Indonesia kita akui itu. Ngapain itu di kecilnya itu Kristen? Ya itu? sudah Ngapain kalau dibubarkan begitu. sebenarnya? Ya sudah kalau Betul, Bang, begitu ya? abang. Ya dengarkan saya bang. Kalau begitu kalau ada tumor di tubuh Anda nggak usah dioperasi. Karena badan yang Anda belum tumor itu lebih banyak daripada tumor yang kecil itu. Paham maksud Lainnya saya? itu dengan alih-alihkan Kok itu lain lah, pula itu. lain ini minta dikasih jawaban malah aneh. Aneh kan? Kalau tubuh Anda itu ada tumor, nggak usah dioperasi karena tubuh yang sehat Anda lebih besar, lebih banyak, lebih luas daripada tumornya. Perasaan Anda saja itu, Bang. Perasaan Anda saja. Orang-orang yang menjajah Nusantara ini 350 tahun lamanya, itu agamanya sama dengan agama Anda. Nyembah Yesus, tempat ibadahnya gereja. Tapi ketika mereka kami usir pulang ke negaranya, meninggalkan budak-budaknya, kami tidak ngapa-ngapain. Budaknya kami biarkan ikut lagi berkembang, gereja-gerejanya kita tidak rubuhkan. Itu loh. Kalau pengikut-pengikut penjajah itu dibinasakan sama orang Islam pada saat itu, ya kalian tidak ada. Kalian cucu-cucunya nggak ada lagi. Tapi karena Islam itu ajaran kasih, begitu Belanda kami usir, selesai kami usir, pengikutnya dibiarkan ibadah, rumah ibadahnya nggak ada dirubuhkan. Itu bukti cerminan. Kalau sekarang ada yang merasa bahwa kami kebaktian dibubarkan, tanya diri kalian, ada apa? Umat Islam tidak pernah ganggu orang. Pasti ada penyebabnya. Mungkin di situ kalian potong babi besar-besar di sana di pinggir jalan di depan gereja kalian yang tempat umum. Bisa jadi kalian di situ mungkin pesta laki sama laki. Siapa yang tahu di tempat kalian? Nah, karena Anda yang membawa materi itu ya, makanya saya katakan bisa jadi. Karena di Islam itu dilarang mengganggu orang beribadah, dilarang. Apalagi merusak rumah ibadahnya orang itu tidak boleh. Nah sekarang saya harapkan gimana? Terus dilarang tapi ngapain mengganggu orang beribadah? Kan tadi sudah kubilang jawabannya. Karena kalian beribadah, kalian Kristen, kalian penyembah dewa-dewa, tapi kok pakai nama Tuhan kami? Kan udah kujawab tadi. Ada di Alkitab itu kan Tuhan kami juga. Ya justru kitab Anda lah yang salah. Kenapa Tuhan yang umat Islam dimasukkan ke dalam Bible? Kan kitab Anda bisa dirubah-rubah kapan saja. Ya rubahlah itu, jangan pakai nama Tuhan kami di situ. Kita saling menghargai. Tapi kan kalian merasa enggak? Nah itu. Nah itulah, jangan marah kalau kalian merasa terusik. Masih bertanya, kalian yang kecil secuil begini usil kepada kami. Gimana kalau kalian mayoritas? Habis kalian makan. Habis darah kalian isap. Andaikan kalian yang mayoritas, untung aja kalian minoritas. Ajaran sesat itu. Ajaran sesat kalau itu, Bang. Apa pula ajaran sesat itu? Saya udah bilang sama Anda bertanya ke saya bilang kalau Anda tidak ingin diganggu, lepaskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible Anda itu. Kitab yang dibawa oleh penjajah Belanda itu, keluarkan istilah Al-Quran. Jangan pakai. Selesai kan? Sederhana kan? Nah, enggak mau. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Inilah kitabnya Yahudi kalian pakai.
Kitabnya Yahudi kalian ambil. Di Indonesia kitabnya Islam kalian contek juga istilah-istilah yang sangat prinsip di dalamnya. Agama apa kalian ini sebenarnya? Nggak punya pendirian, nggak punya harga diri. Perjanjian lama pakai Tuhannya Yahudi, perjanjian baru pakai Tuhannya umat Islam. Terus dewa kalian umpetin gitu dewanya. Dewa yang disembah-sembah oleh orang Roma itu kalian sembunyikan. Kitab perjanjian lama Tuhannya Yahudi, perjanjian baru Tuhannya umat Islam. Terus dewa kalian kenapa nggak dipakai? Giliran sedikit terusik, wah kami ini merasa terintimidasi. Ya Allah ya Karim. Perasaan Anda aja itu. Gitu abangku. Jadi nggak ada itu. Inilah orang Kristen. Tidak benar itu bang. Tidak benar itu. Masalah. Rusak Anda ini berarti. Anda rusak. Kembalikan dan kayak orang. Siapa yang ganggu? Kalian yang mengganggu. Bukan kami yang mengganggu kalian. Loh, ini kan ada di kami juga. Itu mengganggu namanya karena kalian punya Bible itu aslinya bahasa Yunani. Tidak ada Allah di situ. Kenapa masuk ke Indonesia ada nama bahasa Indonesia itu Allah itu Allah itu bukan gelar. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Kenapa ada dalam kitab kalian? Umat Islam itu sungguh sudah sabar loh. Itu aja alasannya, enggak bang? Itu aja alasannya enggak? Alasan yang kedua mungkin kalian di situ ribut, mengganggu orang tidur, main gitar sampai pagi, mabuk-mabukan. Tapi daerah saya pun mesti dengan gereja itu berdampingan, adem. Karena iya, cuman gosip aja itu, gosip yang kalian kembangkan supaya citra Islam itu buruk. Nggak ada kok di Sulawesi Selatan ini, usia saya sudah 40 tahun, nggak ada kok itu orang ganggu gereja, nggak ada. Mengganggu orang yang sedang beribadah lah itu. Nggak ada orang mengganggu sedang. Nggak ada itu framing itu penipu itu yang mengatakan orang ibadah diganggu itu nggak ada. Itu bahasa framing biar so cantik aja kalian itu. Bela-belain yang salah lagi. Aduh. Loh, di mana coba kejadiannya? Di mana kejadiannya? Hah? Orang diganggu ibadah. Apa di Sumatera Barat? Diganggu kenapa dia rupanya? Itu aja terus diulang-ulang. Jadi abang skip itu kalau ada beritanya itu? Ya, enggak dong. Belum tentu juga benar. Bisa jadi itu ada dikelola oleh media sosial untuk menjelekkan Islam. Lah apa gunanya kalian diganggu? Kalian juga bukan siapa-siapa. Tapi harapan kami lah, jangan begitulah. Harapan kami hilangkan nama Tuhan kami di Biblemu. Mana ada bisa hilang itu? Kiamat pun nggak berubah itu. Ya berarti kalian selamanya tidak pernah sadar kalau kalian menyakiti kami. Tapi giliran kalian disentuh sedikit, sedikit aja orang tegur kalian. Ada pernah alasan itu Tuhan karena diambil Tuhan kami. Nggak ada alasan itu. Itu karena abang itu. Sadar nggak saudara? Allah itu Tuhan kami. Tidak pernah saya lihat itu alasannya. Nggak ada. Loh, dianggap sepele. Tuhan kami dipakai sembarangan di dalam kitabnya. Dianggap sepele. Saya dengar itu alasannya baru kali. Ya makanya umat Islam itu memang sangat sabar. Sangat sabar atas kelakuan kalian itu. Sangat sabar. Iyalah. Sangat sabar kami itu terhadap kalian. Kalian aja tuh yang merasa sok cantik. Coba lihat umat Islam kalau dia minoritas. Apa perlakuan kalian terhadap kami yang minoritas ini? Sebenarnya coba. Abang buat itu orang itu yang sudah bodoh tambah bodoh itu bang.
Jangan kamu begitu, yang Bang. bodoh, Tak abangku. Kamu yang Ini abang bodoh. sadar. Karena kau itu penyembah Ini abang Theos. sadar. Kenapa Jangan kau begitu. sebut nama Tuhannya umat Islam? Kalian yang bodoh, diberbodoh-bododohi kalian itu. Orang pengikutnya. Ya kalian disesat-sesatkan. Kenapa Tuhannya umat Islam kau bawa di kitabmu, kau nggak malu? Kau Baru kali ini Kristen saya tapi dengar nama itu Tuhannya alasannya. umat Islam ada di kitabmu, kan lucu. Katanya tidak menyembah Tuhannya umat Islam, tapi kenapa dimasukkan di dalam Bible? Giliran ditanya sampai kiamat tidak akan dihilangkan. Udah? Itu namanya bahlul. Lucu itu. Kami tidak menyembah Yesus, tapi di Al-Quran, terjemahan Al-Quran nama Yesus semuanya. Kan gila itu namanya. Gitu loh. Jadi nggak usah sok cantik bang, nggak usah sok paten, nggak usah sok paten. Kami umat Islam Biar kalau kami hidup. Gini aja lah bang, ini mau turun ini, biarin aja lah, biar tambah rusak aja pola pikir seperti begitu bang. Biar Anda yang rusak. Sesat itu apa? Anda yang rusak pola pikirnya. Anda yang rusak pola pikirnya. Kami umat Islam tidak pernah mau mengganggu kalian. Ini orang sudah banyak yang sadar sekarang. Tapi ya memang banyak. Betul, Makanya Bang. Barat itu sudah berbondong-bondong masuk Islam. Cuman di Indonesia ini aja yang itu masih itu sebenarnya kena bukan karena apa lagi? Hah? Enggak lah. Indonesia sebelum merdeka 350 tahun dijajah sama orang-orang yang beragama sama seperti Anda. Masih mau merasa ajaran kasih? Hah? Indonesia merdeka baru kalian itu kelihatan anteng. Sebelum Indonesia merdeka, pendahulu-pendahulu kalian itu seperti Belanda, Inggris, seperti serigala kalau melihat manusia. Pembunuh berdarah dinginnya itu. Di kota saya ini, di kota Sidrap, ada satu pemakaman 40.000 jiwa dibunuh oleh orang yang beragama sama seperti Anda. Jadi jangan sok paten, sok cantik. Jangan sok paten, sok cantik. Pelajari aja lah. Pelajari. Ya, saya juga berkata samamu, pelihara dan pelajari juga sejarah agamamu masuk ke Nusantara ini. Kenapa bisa agamamu masuk ke Indonesia? Pelajari jejaknya itu. Tambah apa? Iya, pelajari agamamu itu dari mana? Hasil dari membunuh anaknya orang berdiri agama. Bingung, tambah bodoh. Iya. Udah lah ya bang. Betul. Iya, makasih abangku. Thank you. Bodoh jadi orang. Sok pating yang ganggu kami. Kayak ibadah diganggu. Sok cantik. Tolikara. Masjid dibakar di sana. Sok paten pula. Udahlah, jangan kau besar-besarkan yang kayak gitu. Kita ini saudara. Jangan kau besar-besarkan sedikit-sedikit bakar gereja. Apanya? Kau cerita kayak gitu, kau sama cerita saudaramu sendiri. Indonesia ini kacau berarti. Mana ada? Bakar gereja. Selalu isu-isu kayak begitu. Bubarkan orang ibadah. Macam kayak mana kali kami umat Islam ini samamu? Di mana Islam mayoritas, non-Islam pasti damai, hidup tentram di dalamnya. Itu pasti damai. Coba jangan munafik. Di Indonesia ini kalian aman. Dan kita belum pernah merasakan kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Apakah bisa kami merasakan sepede kalian di tengah-tengah kami? Udah minoritas, ngambil istilah-istilah Islam, masukkan ke dalam. Tapi kalau kalian yang mayoritas, ya masih bisakah anak-anak kami berjalan dengan damai ke masjid belajar Al-Quran? Saya sanksi.
saya sanksi. Gitu loh. Jadi sudahlah. Ya. Saya katakan kepada saudara bahwa ketika penjajah datang, dia memiliki metode, ya, triple G. Yang salah satunya itu adalah ketika dia menjajah dengan menjajakan juga kemudian program God, ketuhanan. Kalian tadinya kan punya nenek itu animisme kan? Iya dong. Kami juga begitu. Nenek kami juga tadinya animisme. Begitu pedagang-pedagang Arab masuk, nenek kami ikut agama mereka. Nah, begitu penjajah masuk, kalian punya kakek buyut kemana? Itunya. Jadi gak usah terlalu lebay kali. Gak usah. Jangan terlalu orang ibadah di ini pret. Lebay kali rupanya kau. Gimana orang gak kesal? Contohlah yang seperti di belakang rumah saya beberapa tahun yang lalu. Di situ ada gereja di tengah-tengah sawah, tapi pemukiman masyarakat Islam. Nggak ada yang tinggal, nggak ada Kristen sekitar situ tinggal, nggak ada, nggak ada. Dapat kupastikan nggak ada. Cuman di gereja ada tinggal jaga. Tapi giliran hari Minggu berdatangan seperti semut. Ramainya. Udah kenal potnya ribut. Parkir sembarangan. Ditegur marah. Ya, sampean masuk kampung orang kok. Habis apa yang viral? Orang kita lagi ibadah dibubarkan. Kamu masuk di pemukiman masyarakat yang mayoritas penduduknya Islam. Ada memang di situ kau dirikan, kau di pinggir-pinggir sawah itu kau beli tanah, kau bangun di sana gereja. Ada memang. Tapi caramu lewat masuk kampung itu loh yang masyarakat tidak suka. Itu loh. Lagian juga datang-datang dari jauh, entah dari mana-mana, tiba-tiba saja rame motor masuk perkampungan, begitu kenal racing lagi. Dan itu selalu berulang. Bagus kalau tidak digas kayak gitu-gitu. Lah kan itu mancing namanya. Ya pajak pantaslah kalau ditegur. Udah ditegur, yang di framingnya apa? Wah, kita lagi ibadah diganggu. Ya Allah. Nggak ada itu sejarahnya umat Islam mengganggu orang ibadah, kecuali ada hal yang menjadi penyebabnya. Nggak ada itu, nggak ada. Islam, Kristen, ya sudah lama hidup berdampingan. Nggak ada itu. Saya ini, wallahi depan rumahku ini 15 meter orang Kristen. 30 meter sebelah kiri lagi orang Kristen. Damainya kami. Gak ada kalian aja sedikit-sedikit. Ini mesti gereja kami. Apa isi yang kayak gitu-gitu dibesar-besarin? Kan bodoh. Gak perlu yang kayak gitu-gitu dibesarin. Akan menanamkan kebencian. Kita ini Islam Kristen damai. Cobalah di perkotaan-perkotaan yang ada, Medan misalnya. Medan Islam Kristen itu damai. Kita nggak bisa membedakan mana Islam mana Kristen. Kenapa? Mereka berbaur, saling menyayangi satu sama lain, saling mencintai. Udah nggak ada batasan, ya Kristen Islam di sana. Kita nggak bisa bedakan mana yang Kristen, mana yang Islam ini, karena mereka berbaur, saling menyayangi, saling mengasihi. Nanti hari Jumat, oh ternyata dia Islam. Nanti hari Minggu, oh ternyata dia Kristen. Tapi selepas itu simbol-simbol agama mereka lepas, mereka berbaur, tertawa bersama, bikin rujak bersama, arisan bersama. Janganlah kita rusak yang kayak gitu-gitu dengan informasi mulai. Kenapa ya gereja kami sering dibakar? Kenapa kami sering dibubarkan? Di mana? Di mana?
Suka kali melakukan yang kayak gitu-gitu. Banyak pun kejadian-kejadian aneh di kami juga banyak yang kayak gitu-gitu. Tapi kami enggak gimana kali, karena ya kami tidak mau negara kita ini terjadi sesuatu yang bersifat sentimen agama. Jangan bang, jangan kita mau dipropaganda. Bisa jadi itu karena faktor maaf nih, ada kepentingan itu sehingga agama yang cinta damai dan cinta kasih ini diadu. Jangan, ujung-ujungnya kita yang bayar pajak, kita juga yang membayarkan saudara-saudara kita punya kerugian kan. Untuk apa coba? Beragama aja. Kalau ada yang membakar, ya oknumnya aja. Kami pun tidak suka kalau ada orang mengganggu orang ibadah. Kami nggak suka, dan kami sudah buktikan itu. Nggak boleh, tidak boleh. Dalam Islam, dalam saat perang saja, ini jelas-jelas perang resmi, Islam hukumnya nggak boleh merusak rumah ibadah. Nggak boleh membunuh wanita, membunuh orang tua, membunuh tokoh-tokoh agama. Itu nggak boleh di Islam tuh. Apatah lagi dalam keadaan damai kayak begini. Jadi kalaupun ada yang frontal tanpa alasan, itu oknum. Di Islam tidak boleh. Tidak boleh di Islam. Tidak boleh kita mengganggu orang ibadah, itu nggak boleh. Nah, saya rasa juga di agama Anda begitu kan? Nah, kalau memang begitu adanya, maka hal-hal yang sangat sensitif itu jangan diangkat, dibesar-besarkan. Jangan. Di perkampungan kami di Palopo sana, boleh tanya, daerah Bone-Bone itu ada yang namanya bunga didi, poreang, kemudian hombes, ada tanete, ada karondang, ada munte, ada patila, ada beringin, apalagi ada poreang, ada apalagi bunga toi. Di situ, di tengah-tengah perkampungan yang begitu banyak mayoritas Islamnya, di tengah-tengahnya itu ada namanya Kampung Hombes. Di situ orang Toraja semuanya 100%. Di tengah-tengah umat Islam, dikelilingi umat Islam, betul-betul diapu sama orang Islam. Kiri Islam, kanan Islam, muka belakang Islam semua. Tapi mereka damai hidup di tengah-tengah kami. Damai. Di Hombes itu, di Kulur itu damai. Kakak saya sendiri di sana jadi imam. Masjid kami dengan gereja berhadapan. Damai kami. Jadi keributan-keributan yang terjadi itu hanya karena ada faktor X yang kita nggak tahu. Ada yang menginginkan itu terjadi, karena kalau sensitif agama kan cepat kali tuh terbakar. Kalau agama cepat sekali. Nah, ada yang memanfaatkan itu. Jadi tahan, jangan dipicu dengan isu-isu. Kenapa sih kami seakan-akan kalian itu kayak apa ya, kayak laki-laki lagi haid. So cantik kali. Kami umat Islam begitu sabarnya. Tuhan kami dibawa di Bible, kitab kami dibawa di Bible, ya. Tapi kami enggak gimana kali merasa gimana ya. Ya kami bisa, karena kami tidak mungkin menggunakan pakaian orang lain di badan kami. Ya biarkan orang menggunakan pakaiannya. Kalau itu dianggap bagus, ya silakan dengan pakaianmu. Ngapain kami paksa orang buka bajunya? Silakan aja. Atau menginginkan orang menggunakan pakaian kami, silakan aja. Kami enggak mau terkubur sebelum kami mati. Dalam arti kata, kami tidak ingin melakukan hal-hal bodoh yang ya mungkin ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Ya kami hindari. Tapi ketika kalian mengatakan kenapa, saya akan nuntut. Kami akan nuntut. Kenapa nama Tuhan kami ada di Bible? Kenapa nama Alkitab kami, Al-Quran kami ada di sampul kitab kalian? Kenapa kemudian nama kitab kami Wahyu ada di dalam kitab kalian? Kenapa ada kata Wahyu itu menjadi satu kitab di sana? Itu kalau kami mau frontal. Begitu saudara-saudaraku. Jadi jangan lebay cucok ya, jangan kayak laki-laki sedang haid.
sedikit. Hey, kita ini saudara sebangsa setanah air. Kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Kalian jualan, kami membeli. Kami membeli, kalian jualan. Kami yang jualan, kalian membeli. Negara ini harusnya kita bangun dengan bersatu padu kita, menyatukan kekuatan untuk membangun Indonesia Raya. Kita merajut toleransi yang saling mencintai satu sama yang lain, terlepas apapun agama itu. Selama kita ada di bawah panji Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus mengedepankan cinta kasih. Lalu kenapa Bang Suma berapologet? Nah, justru itu juga bagian daripada cinta kasih itu. Itu. Jadi janganlah sekali lagi, selain kali nggak usah lagi bawa itu. Saya sering kali kalau kenapa kami selalu digini, lebih kali. Ada lagi dulu tuh, gara-gara saking tidak sukanya sama Islam, si pendeta Rusuli Lubis. Oh, ada kejadian pembakaran gereja, langsung Islam yang dikecam. Pasti Islam melakukannya. Pasti ini Islam, siapa lagi? Ngamuk-ngamuk si Lubis itu. Begitu diselidiki sama polisi, ternyata salah satu dari jemaat gerejanya sendiri. Malu nggak tuh? Malu. Malu. Itu beberapa tahun yang lalu tuh. Islam habis-habisan sama si pendeta Rusuli Lubis tuh. Islam dimaki-makinya. Cek. Begitu polisi turun tangan menangani, ternyata jemaatnya sendiri karena sakit hati. La haula wala quwata illa billah. Nah, inilah makanya aku bilang sama saudara, jangan sikit-sikit isu agama dibawa-bawa. Jangan. Introspeksi diri aja. Nah, kami sebagai apologet Islam ini itu hadir karena hadirnya banyak penghujat-penghujat Islam, dan itu mata Anda jangan tertutup. Edis lari ke luar negeri, Paul Zong lari ke luar negeri, Saipul Abraham lari ke luar negeri. Siapa lagi tuh yang perempuan tuh Dewi siapa itu namanya? Dewi Ular Naga atau siapa gitu, lari ke luar negeri. Sophie Katul lari ke luar negeri. Kami penghujat ada yang lari ke luar negeri, habis itu menghujat saudara kami di Indonesia ini. Ada. Kami di luar negeri, kemudian buka komal, bahas-bahas Kristen. Ada? Enggak ada. Oke? Jadi teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, tidak usah lagi ada yang kayak gitu-gitu. Ya, itu kayak laki-laki haid itu yang kayak gitu. Sikit-sikit merasa tersakiti. Benerin aja dulu. Benerin kitab ini kalau bisa, jangan ada lagi istilah-istilah Al-Quran di dalam, supaya kita saling mengasihi satu sama yang lain. Karena kalau kami baca di sini miris nama Tuhan kami di bawah-bawah. Kalau ditempatkan pada tempatnya ya nggak apa-apa. Bayangkan aja dikatakan apa di sana? Tiada Allah selain Tuhan. Ada di sini. Tidak ada Allah selain Tuhan. Ya Allah ya Karim. Harusnya tidak ada Tuhan selain Allah. Dia tidak ada Allah selain Tuhan. Parah. Sudah di dalam Al-Quran Allah tidak beranak. Di dalam Bible Yesus anak Allah. Tidak ada Tuhan beranak. Di dalam Al-Quran Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam kitab Anda Yesus adalah anak Allah. Sedikit dirubah biar enggak terlalu kentara kalau itu Tuhannya Islam. Yesus adalah anak Allah. Kenapa enggak mau pakai kata Tuhan aja? Kenapa harus Tuhan kami dibawa-bawa? Sakit loh itu. Umat Islam tidak tahu aja Bible. Kalau mereka baca Bible itu, aduh, sakit hati mereka pasti. Untung umat Islam tidak semuanya baca Bible. Ini kalau kata Allah di dalam, di bawah, sakit
sakit hati membacanya. Oleh karena kebodohan Allah, ada di sini. Tapi kalian kalau ditanya mana duluan Islam atau Kristen, oh itu aja terus. Mana duluan Bible atau Al-Quran? Mau duluan kitab lo, ya janganlah kau tiru-tiru yang datang belakangan. Tidak boleh begitu. Sadari itu. Jadi sekali lagi teman-teman, diskusi aja, jangan sentimen kayak gitu dibawa-bawa. Oke, sahabat semuanya, terima kasih atas kebersamaan Anda, ya, baik yang Kristen maupun Islam. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus saling mengisi satu sama yang lain. Tapi dalam hal beragama memang kita harus mengedepankan kemudian saling menghargai. Tetapi untuk mempelajari Bible itu tak ada larangan. Mempelajari Al-Quran juga itu tak ada larangan. Begitu. Jangan dicontoh ini. Nih, jangan dicontoh ini. Ini salah satu anak Indonesia. Halo Juma. Yang Apa kalau kau berak, bicarakan itu Juma? yang kalau berak tidak pernah cebok. Nih, Juma, kau bilang kau apologet. Kita bisa berdiskusi Juma. Buka kamera. Kau bilang kau apologet. Bisa kalau saya berdiskusi. Buka kamera. Kau nanti kau kasih lagi nanti turun. Nah, itu kan tengoklah. Nah, jadi gini Juma. Disuruh buka kamera, tengoklah. Gini, Buka yang lebih kamera. penting itu adalah pengetahuannya. Nah, jadi gini, dengarkan Buka dulu. Saya kamera, mau tanya sama Tuhan. Nah, kan? Buka kamera Tuhan yang mulia. Silakan. Jangan pengetahuanmu nggak ada apa-apanya. Biasanya kau jawab pertanyaan saya Ini masih minoritas tuh gayanya kayak gitu, coba lihat. Ini bukan persoalan minoritas. Macam atau dia mayoritas. majikan aja. Tuan yang mulia silakan buka kamera dulu. Habis itu kita diskusi. Sanggup nggak kamu diskusi dengan saya? Nah, tengok aja. Mentalnya masih mental penjajah. Tuan yang mulia boleh buka kamera. Habis itu kita diskusi, Tuan. Nah, sanggup nggak kamu lawan saya berdiskusi? Cuma saya tidak buka komal begini kalau saya tidak sanggup. Nah, justru karena itu saya buka komal. Nah, silakan buka kamera dulu. Saya boleh berbicara, saya boleh bertanya sama Juma. Silakan buka kamera dulu. Udah, kau janganlah nafsu sama aku. Aku ini laki-laki, ngapain kau lihat wajah aku? Kan tengoklah kan. Ini masih minoritas loh. Bayangkan kalau mereka mayoritas. Saya ini laki-laki, ngapain kau lihat-lihat wajah saya? Tengoklah. Coba. Kau ini normal apa enggak sih? Nah, itu saya kan ini laki-laki loh, ngapain kau suruh saya buka kamera? Ayo, bisa nggak kamu diskusi dengan saya? Kalau bisa, oke lanjut. Kalau nggak bisa, kalau nggak mampu kamu udah nggak apa-apa. Buka kamera. Aku ini laki-laki, ngapain kau suruh saya buka kamera? Lebih kali kau pikir ini gereja? Iya. Mampus. Oh, boleh bertanya kalau di gereja. Kalau begitu, di sini nggak ada laki-laki sama laki-laki di sini. Dan kau harus tahu bahwa di agamamu itu ada Bible khusus gay. Jadi jangan kau lebay. Nanti ku buka kitabmu itu pingsan kau. Oke teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Di tempat saya sudah pukul 2:22. Saya harus istirahat. Ya teman-teman, kita semuanya harus istirahat. Besok lagi kita lanjut. Insya Allah berkah apa yang kita sampaikan. Terima kasih udah membawa kita, mengantar kita ke populer nomor 5 se-Indonesia.
dan juga tembus 2,5 M. Love Orange-nya juga Masya Allah. Terima kasih banyak teman-teman sekalian atas dukungannya. Teman-teman yang ada di YouTube, candaan kalian luar biasa, membuat juga rasa saya ngantuk saya hilang. Saya baca typing itu lucu. Teman-teman, makasih ya. Kalian luar biasa. Keren-keren. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada saudara-saudara saya Kristen ketika dalam penyampaian saya kebenaran yang saya uraikan itu ada menyakiti hati kalian, saya minta maaf. Agama saya memang mewajibkan untuk saya amar ma'ruf nahi mungkar. Saya hanya menyampaikan data yang ada dan memberikan kemudian bacaan-bacaan Al-Quran saya sebagai kitab suci, sebagai penyeimbang daripada materi-materi yang kita diskusikan. Baik, sekali lagi saya pamit undur diri, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dadah teman-teman. Jangan lupa istirahat, tidur. Besok kita lanjut lagi beraktivitas.